Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak Ibu semua, teman-teman, saudara-saudaraku yang luar biasa. Masya Allah ini Alhamdulillah ramai yang hadir. Ya, pada malam hari ini ya kita bertemu kembali di Zoom meeting ini. Di sini barangkali ada yang baru, ada juga yang sudah lama mengikuti sharing bersama saya. Ya, Alhamdulillah alamin. Syukur kepada Allah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Bersyukur pada Allah, malam hari ini adalah kesempatan saya untuk kembali berbagi atau sharing, dan kali ini saya membawa private class yang sudah saya bawa sejak 2 tahun yang lalu. Nah, pada malam hari ini saya akan kembali berbagi kepada orang-orang baru, tentunya di sini kalau orang lama mungkin bisa merefresh ya, dan ada hal-hal baru yang akan saya tambahkan. Tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, pada malam hari ini saya ingin berbagi dalam private class merancang hidup sukses dan berkah. Dan ini adalah kisah ya, kisah nyata, ya, based on true story ya, kisah nyata di mana apa yang berlaku nanti itu terjadi sama saya dan kebanyakan orang, makanya saya ya akhirnya berbagi dan berdakwah khusus untuk sesuatu hal yang tujuannya agar jangan terjadi kepada masyarakat ya. Nah, baik, langsung saja. Tadi saya share screen kembali. Tadi sudah kita selesaikan ini nonton ya. Nah, kita masuk di sini. Inilah materi kita, di mana materi ini adalah ini yang angkatan ke-21, Masya Allah ya, 21. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama, ini ajakan kebaikan untuk kita bersama. Ya, saya yakin di sini banyak guru-guru saya juga, ada orang-orang hebat juga. Ya, mari kita komitmen bersama. Ya, pertama, mari kita buka pertemuan kita dengan bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita selalu berzikir untuk selama pembelajaran agar kita selalu dalam lindungan Allah. Dan kedua, pikiran terbuka, ya, kelas kosong. Di sini tadi ada orang-orang pintar, orang hebat, guru saya, ya, kita sama-sama ambil di sini apa yang mungkin bermanfaat dan baik, ambil. Kalau ada yang kurang, silahkan diingatkan saya, silahkan dikoreksi. Insya Allah, kayak kita bisa saling berbagi. Kemudian yang ketiga, terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti. Nah, terlibat aktif ini bagaimana? Saya minta kepada teman-teman semua, ketika saya bertanya, mohon bisa menjawab ya, bisa open mic atau chat, tapi agar menjaga pembelajaran kita, mungkin chat saja, karena ini akan di-share nanti video rekamannya. Dan untuk chatnya juga akan dibatasin, dan ini masuk ke host dan co-host saja. Nah, untuk ini sekali lagi mohon kerjasamanya terlibat aktif. Ya, terlibat aktif untuk bisa sama-sama menjawab kalau ada yang ditanyakan. Ini mohon bantu jadikan co-host ya kalau ada hal yang. Oke, baik, kita lanjut. Yang keempat, selalu bahagia sampai akhir. Nah, bahagia, bahagia. Ini kalau di offline nih, tunjukkan senyumnya gitu. Udah pada senyum semuanya belum? Oke, senyum semua ya. Oke, mantap. Nah, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang luar biasa. Wah, ini perhatian ya. Perhatian-perhatian ini penting. Materi ini dahsyat dan sangat bermanfaat. Wah, ini bukan kata saya. Ini kata orang yang telah mengikuti MHSB ini. Nah, karena apa? Karena bisa merubah kehidupannya. Dari yang punya masalah berat, akhirnya dia bisa tenang hidupnya. Nah, makanya di sini saya minta kita semua, yuk bisa fokus. Nah, ya, bisa fokus. Nah, sekarang yuk terlibat aktif. Saya tanya nih, tolong jawab di chat ya. Siapa ya? Siapa di sini ya yang hadir pada hari ini yang mau meraih hidup sukses? Ayo, kalau di offline angkat tangan, katakan saya. Oke, di sini chat katakan saya. Siapa? Saya, Masya Allah.
Inilah orang-orang yang luar biasa. Saya selalu bertanya, ini kenapa? Karena ini bagian untuk menanamkan ke bawah sadar kita, kita ingin sukses. Oke, satu lagi, siapa yang mau hidup berkah? Saya. Lanjutkan sayanya, Masya Allah. Wah, ini banyak yang menjawab saya. Nah, hari ini ya ada juga pakai bismillah saya. Nah, terima kasih yang sudah menjawab. Semoga yang menjawab ini Allah berikan hidup yang sukses dan hidup yang penuh keberkahan. Dan juga yang tidak menjawab tentu semua peserta ya. Tapi kenapa yang menjawab ini akan lebih dimudahkan Allah? Karena Allah tunjukkan keinginan yang kuat ketika dia mengetikkan. Dan Bapak Ibu, saya kebetulan belajar ilmu NLP, hipnosis, MLP dan lainnya. Dan termasuk The Secret tadi yang videonya kita tonton di awal. Itu bagaimana sebenarnya menanamkan kepikiran bawah sadar kita. Nah, kalau tadi the script itu dari barat, sebenarnya ilmu ini Allah katakan Allah berikan semua itu sudah ada dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Tapi ternyata orang barat lebih membuat dia dramatis ya, semakin jelas. Ya kita coba ambil manfaatnya. Oke, berikutnya dari ingin hidup sukses dan berkah. Tapi ada juga mungkin alasan lain yang hadir di sini. Yuk ketikkan apa alasan Bapak Ibu, teman-teman semua hadir di sini. Nah, ini alasan hadir di sini ini akan menjadi bagian dari doa. Oke, ayo katakan siapa pun di sini silakan chat apa alasan hadir di sini. Ini terlibat aktifnya di sini. Antusias, yuk. Ingin bermanfaat untuk orang lain, Masya Allah. Terima kasih Mbak ini. Semoga Allah mudahkan, Allah wujudkan ya. Ingin meraih keberkahan ilmu, Masya Allah. Ini Bang Livia, apa kabar nih? Udah lama kita nggak jumpa ya. Semoga Allah mudahkan. Ini teman-teman lama saya muncul nih kayaknya, orang-orang lama yang nggak jumpa ya. Wah, oke, orang Jakarta, Bu. Nah, ini wah jauh nih. Ingin hidup lebih berkah, ya Allah. Semoga berkah kehidupan saudaraku yang telah menuliskan ini dan semuanya. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Apalagi, siapa lagi nih? Yuk, ini bagian dari doa. Yuk kita doakan sama-sama, kita aminkan sama-sama. Ya Allah, hari ini ada 17 orang yang tercatat hadir di sini dan akan terus bertambah. Semua yang hadir semoga Engkau mudahkan, wujudkan apa yang menjadi impiannya. Nah, Masya Allah di sini. Bismillah, mau hidup sukses dan berkah. Ya Allah, kabulkan impian, niat yang telah dituliskan oleh saudara-saudara hamba yang saat ini hadir di sini. Alhamdulillah, akhirnya terus ramai dan terus Engkau wujudkan dengan mudah apapun ya Allah. Apalagi pada malam hari ini adalah niat kami betul-betul ingin seperti yang dituliskan oleh saudara yang ada di sini. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan. Yuk kita terlibat aktif ya. Kalau nggak terlibat aktif sayang gitu, nggak maksimal. Ya, bantu jawab. Ini saya survei dulu, protes ya. Ya, bantu jawab di chat. Seberapa tinggi kebahagiaan Anda? Mulai dari 0 sampai 10. 0 itu paling rendah, 10 paling tinggi. Yuk, ketikkan. Saat ini, seberapa tinggi kebahagiaan yang teman-teman rasakan? Wah, Masya Allah. Ada yang tinggi nih. Wah, Allah Akbar. Ini yang sudah tinggi merasakannya. Selamat, berarti Anda orang-orang yang luar biasa. Tapi ada juga ternyata yang kondisinya masih terpuruk. Ya, ini beda-beda ya. Ada juga mungkin kondisinya mungkin sulit tapi merasa bahagia, bahasa barangkali. Wah, ini sampai melebihi nih. Dan 10 tertinggi melebihi 10 ada nih, Masya Allah. Ini luar biasa. Tapi kalau yang menjawab 5 masih sedang tengah-tengah, ya semoga Allah akan berikan perubahan, Allah berikan kebahagiaan. Ya, mungkin gak usah malu-malu. Di sini saya tertutup. Jadi yang teman-teman tulis itu tidak dibaca oleh orang lain. Jadi nggak tahu. Jadi nggak usah takut, karena sengaja saya direct message-nya ke saya. Kenapa? Karena tadi untuk menjawab ini terkadang malu. Ada yang menjawab 3. Kalau kebahagiaannya 3, berarti dia butuh bantuan. Ya insya Allah, apapun itu, kalau memang kesulitan nanti masih setelah mengikuti materi kita malam ini, silakan hubungi saya. Insya Allah saya bisa bantu. Ya sebisa saya ya. Silakan nanti chat. Wah, sangat bahagia. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ada juga yang kondisinya 6. Nah, karena apa? Karena dia banyak beban pikiran. Ya, contohnya ada anak yang sakit. Yuk kita doakan, aminkan ya. Ya Allah, saudara kami di sini, dia sedang kurang bahagia karena kondisi anaknya sakit. Bantu ya Allah, sehatkan, segera sembuhkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kebahagiaan itu banyak muncul. Nah, sekarang
Kita lanjut dulu biar nggak lama-lama di sini. Berapa kali Anda berniat dalam sehari? Angkanya bebas. Satu, 2, 3, 5. Berapa? Terserah. Yuk, cepat. Berapa? Kita interaktif nih. Oke, dalam sehari. Oke, ada berniat sekali. Ada lagi yang berniat berapa kali dalam sehari? Ayo, kita nggak lama-lama nih. Satu, 5, berkali-kali. Oke, ada lagi? 5 waktu. Masya Allah. Iya, 5 waktu sholat. Setuju, Bang. Niat sholat 5 waktu. Oke, ada juga yang membuat banyak. Wah, ini luar biasa. Oke, kita lanjut dulu. Saya ada 10 orang yang jawab, saya teruskan ya. Atau 5 pun kalau biar cepat nggak apa. Berapa banyak Anda belajar selama ini? Wah, angka bebas. Atau dalam sehari mungkin ya. Wah, atau belajar bebas. Berapa kali? Oke, beberapa kali. Belajar, angkanya berapa angka terbanyak? Oke, kalau nggak menyebutkan angka banyak, memang bingung nih. Banyak. Oke, nggak apa, kita lanjutkan dulu. Ini hanya sebelum kita mulai biar interaktif saja ya. Oke, berdoa. Berapa banyak Anda berdoa dalam sehari? Angka bebas. Oh, setiap habis sholat 5 waktu. Oke, setiap waktu. Mantap. Berkali-kali. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, jawaban teman-teman di sini itu semoga akan menguatkan ya ke depannya. Ya, itulah. Kalau nanti ternyata ada dapat materi tambahan di sini, ya semoga semakin baik. Karena ada juga yang sudah ikut materi ini sebelumnya. Oke, ada juga berdoa setiap perlu. Nah, ini bagus ya, setiap perlu berdoa. Nah, tapi nggak tahu nih berapa kali. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu. Saya nggak sebut namanya ya. Kalau untuk ini, jadi tuliskan aja apa adanya. Bahkan nanti bisa jadi doa untuk kita bersama ya. Kayak tadi ternyata bahagianya kondisinya rendah karena ada anak yang sakit. Oke, kita lanjut. Terakhir, seberapa tinggi Anda merasa bermanfaat bagi orang lain? Wah, wah, wah. Ini merasa bermanfaat nggak saat ini? Ada juga loh saya survei ini, mereka merasa itu masih belum, masih bahkan ada yang bilang 3. Kenapa? Karena dia sibuk, sibuk sekolah, sibuk kerja, sehingga tidak bermanfaat buat orang lain, hanya bermanfaat untuk perusahaannya saja, hanya bermanfaat untuk dirinya. Masya Allah, ini sesuatu hal yang tidak ada yang salah ya. Semua itu nggak ada yang salah selama yang kita berada di aturan syariat yang mana Allah perintahkan benar-benar, salah-salah, dosa-dosa, pahala-pahala, itu baru jelas-jelas. Haram, halal itu jelas salah ya. Kalau kita ambil yang haram, jelas salah. Jadi dosa, jelas salah. Tapi kalau ini nggak ada yang salah ya. Wah, ini ada yang ternyata masih 5. Ya, ternyata kebanyakan orang memang kenapa? Karena dia sibuk dengan kerjaannya, sehingga tidak bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nggak apa-apa. Tuliskan aja apa adanya. Ternyata untuk yang nomor 5, banyakkan jawabannya 5. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, mantap Bang. Kita beri manfaat semampunya. Oke, sip. Itu saja dulu surveinya. Ini saya selalu bagikan ke setiap saya acara. Alhamdulillah sudah 20 orang ya. Profil. Nah, ini apa tak kenal maka ta'aruf, bagi yang belum kenal maka kenalan ya. Silahkan dilihat, inilah profil saya. Nama saya Rahmat Junaidi. Kalau ini kepanjang itu hanya menunjukkan agar Bapak Ibu teman-teman semua semangat dalam belajar. Kenapa? Saya bukan mau ujub sombong ria, enggak. Inilah ketika kita mau belajar, insya Allah akan berubah. Kalau saya ikut belajar sama TDW, itu bumi dan langit akan berubah katanya. Guncang-guncang bumi ya. Bumi dan langit akan berubah ketika mau belajar. Nah, itu terjadi. Itu saya buktikan. Karena saya orangnya itu nggak bisa, artinya bukan nggak bisa ngomong ya. Itu orangnya diem, pendiam, nggak banyak ngomong. Tapi Alhamdulillah sekarang kalau nggak ngomong, nggak berbagi rasanya kurang gitu. Makanya setiap minggu tuh harus ada. Ya, nah inilah saya saat ini tinggal Jalan Flora. Ini yang di Medan nanti boleh dong kita kapan-kapan. Insya Allah saya punya tempat baru. Kita akan buat pertemuan-pertemuan boleh nanti di sana ya tempat saya. Nah ini sosmed saya boleh di follow-follow, di subscribe YouTube-nya, dicek-cek. Nah Insya Allah setelah saya punya tempat saya akan lebih banyak bermain video juga rekaman. Mohon doanya juga. Kita setiap semua pasti punya impian ya. Ya targetnya apa? Nah, makanya saya kemarin berani ngambil tempat, saya mau berubah, mau maksimalkan apa yang sudah dipelajari. Oke, lanjut. Oh, misi dan visi. Nah, ini boleh diambil ya baiknya kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, ya tujuan saya buat ini apa? Yuk, kita hidup ini, walaupun kita bukan perusahaan, walaupun kita bukan lembaga, tapi harus punya misi dan visi. Jelas, agar setiap pagi kita bangun, kita tahu nih mau ngapain. Nah, saya punya 5B.
Oke, oke, kalau ini sebut nama nggak apa ya, Bang Andi, Bang Rifki, boleh nanti kita kangen-kangenan jumpa ya, ngopi, ngopi bareng. Nah, oke, siapa lagi nih? Saya baca ya sambilan ya. Oke, lanjut. 5B ini, beribadah, belajar, berdakwah, berbagi, dan bermanfaat untuk banyak orang. Inilah misi hidup saya. Untuk apa? Visi hidup saya meraih surga di dunia tanda kutip ya, dan di akhirat nanti. Menebar rahmat, manfaat, semangat, dan di dunia akhirat itu moto saya. Oke, lanjut. Profil trainer dan mentor. Ini saya. Saya certified BNS Digital Marketing. Ini sejak pandemi saya bergelut di digital marketing. Makanya saya ya menggandeng nama Digital Marketer Revolution, praktisi digital marketing, mentor digital marketing. Tapi saya juga ya bergerak untuk berbagi, ya, karena saya banyak belajar juga. Ya salah satunya saya juga menjadi salah satu associate mentor PPA. Kemudian saya ada Founder Academy, saya juga ada umroh link konsultan. Kalau Bapak Ibu mau umroh, ada banyak link umroh yang bisa saya bagikan ya. Termasuk tour travel juga banyak nih bagi yang mau jalan-jalan. Nah, ini aktivitas saya, ini banyak ya, boleh dilihat dibaca. Nah, kalau bisnis saya ini semua banyak. Sebenarnya saya hanya bergerak sekarang ini akhir-akhir ini sebenarnya digital marketing, tapi membantu. Ada orang minta tolong, yuk bantu Pak, saya untuk umroh gimana bisa jalan? Oke, siap gitu. Nah, ini semua yang saya jalani saat ini secara garis besarnya. Nah, kalau secara garis ini secara garis kecilnya ya, garis kecilnya, secara kecilnya. Kalau secara besarnya, secara banyaknya ini dia. Nah, ini bukan sekali lagi saya hanya ingin memotivasi Bapak Ibu, teman-teman semua, belajar itu jangan pernah berhenti. Insya Allah itu salah satu kunci 3B yang akan saya jelaskan. Kayaknya Banyak sekali mungkin. cuma masuk eh, jurang. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ya orangnya. kita bermain dulu nih. Oh, ini ada yang bocor. Ntar ya, kita cek dulu siapa ini. Oke, dah siap. Kita hilang. Mohon dibantu yang host. Oke. Nah, oke. Untuk games ini Bapak Ibu, teman-teman semua, yuk terlibat. Silahkan ikuti. Oke, siap? Siap ya? Oke, siap semua ya. Yuk, kelihatan nggak nih? Waduh, kuning ya. Ternyata eh, sepertinya kurang kelihatan. Nah, tapi nggak apa. Saya coba dulu rubah sebentar. Nah, Bapak Ibu, pesannya ini. Kita games ini tujuannya apa? Untuk membantu dalam apa namanya? Dalam hidup ini semua itu seperti panggung sandiwara, live, seperti permainan hidup ini. Sebentar ya, saya sambil apa ini, sambil merubah, biasalah multitasking, tapi bisa kok insya Allah. Oke, sebentar ya. Oke, nah hidup kita ini ya seperti permainan, nah itulah ya. Ini Bapak Ibu kalau nanti ada itu khusus sebenarnya nanti bisa bisa ikut nanti. Nah ini saya coba ganti dulu sambil langsung berubah bisa kok ini. Oke, nah ya langsung berubah kan ya, ngikut. Oke, ya nggak apa. Oke, sip, langsung action lagi. Nah, siap untuk bermain ya. Oke, siap ya. Oke, yuk ikuti. Langkah pertama, kita hitung-hitungan dulu nih. Apa itu? Nih, silakan pikirkan sembarang angka antara 1 sampai 8. Contoh, kalau memikirkan angka 3, udah 3 itu pegang. Simpan ya. Oke, udah ya. Satu, langkah satu udah berapa? 3. Oke, oke. Langkah kedua, lanjutkan dengan kali 2. Jadi kalau misalnya 3 kali 2, berarti hasilnya 6. Nah, hasilnya disimpan. Oke, udah? Oke. Lanjut langkah 3. Nah, hasilnya tadi kan kali 2. Nah, hasil setelah dikali 2, hasil tambahkan lagi dengan 6. Oke, udah tambah 6. Udah tahu kan hasilnya setelah tambah 6? Oke, setelah tambah 6, maka langkah berikutnya bagilah dengan 2. Nah, setelah hasilnya tadi, bagi dengan 2. Hasil yang terakhir itu bagi 2. Oke, oke ya, udah dibagi 2. Langkah terakhir, nah, kurangi dengan angka yang dipikirkan semula atau di awal tadi pertama kali. Nah, maka saya bisa tebak. Simpan dulu jawabannya. Saya coba tebak ya. Apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah ini dia. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul nggak nih? Kalau nggak ada yang nggak betul, wah ini agak bingung saya nih. Berarti ngitung-ngitung yang mungkin bermasalah. Oke, ini hanya contoh bahwa segala sesuatu itu kalau kita tahu langkah-langkahnya,
Ya, saya ulangi ya. Kalau kita tahu langkah-langkah yang akan kita jalani dalam kehidupan ini, wah betul 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 mantap. Ya, ini interaktif nih, mantap ya. Terima kasih ya Bang Kakak yang sudah mengetikkan. Ya betul. Nah, apa kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil? Ketika kita melangkah dalam hidup ini, kita tahu langkah apa yang kita jalani, kita ikuti itu dengan jelas dan benar, maka hasilnya insya Allah tepat dengan apa yang ingin kita raih. Ini sebenarnya bukan saya hebat, bukan saya ajaib, bukan saya sulap, bukan sulap, bukan sihir ya. Tapi apa? Karena sudah dibuatkan targetnya 3. Wah, ada yang beda. Ada yang beda berarti langkahnya ada yang nggak pas itu. Serius. Kalau kita ulangi, semuanya harusnya sama. Itulah pelajaran yang kita ambil. Ketika kita melangkah ternyata tidak kita lakukan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam langkah tadi, maka hasilnya akan berbeda dengan tujuan awalnya. Oke, sip ya. Mantap ya. Nah, sekarang kita ingin apa nih target kita? Nih bagi yang punya utang. Tadi kalau saya tanya mau ngapain hadir di sini nggak ada yang jawab pengen lunas utang ya. Berarti nggak ada berarti semua nggak punya utang di sini. Aman-aman aja berarti. Atau nggak ada yang kena riba berarti di sini. Aman-aman aja. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Saya dapat informasi ada juga yang buat utang. Wah, langsung ngetik nih. Tapi nggak saya sebut namanya. Ada yang bilang banyak utang Pak. Hehehe, gak apa. Saya nggak sebut nama kan, aman ya. Ah, itu dia. Oke, yang banyak utang ya Allah, bantu ya Allah. Selesaikan utangnya segera, terutama yang ada ribanya. Kalau hutang nggak apa-apa teman-teman ya. Utang itu hukumnya mubah. Silahkan kalau mau berutang itu boleh-boleh saja. Tapi jangan salah kaprah ketika utang itu digunakan untuk konsumtif, digunakan untuk gaya hidup. Ini yang berlebihan untuk gaya hidup, akhirnya kesulitan sendiri ketika mencoba untuk menggantikannya. Nah, kalau utang itu untuk produktif itu mantap. Apa? Contohnya untuk usaha. Tapi hati-hati biasanya, itu nanti ada di materi sebenarnya. Kok langsung bahasnya panjang nih ya. Oke, sudah bebas, mantap Bu. Ya, saya nggak sebut nama. Mantap. Semoga terus terjaga. Amin. Nah, alhamdulillah sama. Saya, alhamdulillah 2017 merdeka. Merdeka. Kenapa saya senang merdeka? Saya katakan karena saya betul-betul merasakan sama seperti banyak orang. Saya waktu itu pernah sampai 1 M, nggak banyak sih, cuma 1 M, 1 M-an, ember. Karena ada teman saya sampai 40 M, puluhan M, belasan M. Ya, alhamdulillah 1 M-an juga buat kepala gimana gitu. Ternyata mau 1 M, mau 100 juta, mau 10 juta, bahkan 1 juta pun ternyata sama pusingnya ketika tidak ada uang yang untuk membayarkannya. Betul Bapak Ibu? Ketika jatuh tempo, wah, 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 bingung. Nah, makanya kenapa ini nikmatnya merdeka hidup tanpa utang riba? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini satu contoh ribanya lunas 2017 ya, penutupan kartu dan ini juga saya di bank saya lunas ya. Alhamdulillah ini dinyatakan di sini pinjaman atas nama Rahmat Junaidi. Wah, alhamdulillah ya. Nah, ini ya teman-teman merdeka. Nah, sebelumnya mau tahu nggak? Ini mungkin kalau saya cerita, semoga nggak lama 5-10 menit. Mau tahu nggak ceritanya gimana pengalaman hidup saya? Ada yang mau? Atau kita lewati? Apa jawaban ini kira-kira? Ya, kalau mau seperti saya berbagi, bukan saya ngapain juga tahu cerita tentang saya ya. Tapi intinya berbagi. Oke, mau ya nggak apa. Waduh, digas. Ini gas apa dulu nih? Gas Pak. Oke, siap kita lanjut ya. Mau oke. Singkat aja tapi ya. Inilah perjalanan hidup saya. Saya kalau dari dulu sekolah orangnya banyakan diem, nggak banyak ngomong, bahkan nggak berani ngomong gitu. Dalam arti kalau ditanya disuruh ngomong diem aja. Nah, tapi ketika saya berusaha mencoba apa yang menjadi target impian saya, insya Allah berubah. Ya, saya dalam hidup saya setelah saya berubah itu ternyata saya ingat-ingat dulu ternyata betul ya. Perubahan itu nyata kalau kita sudah buat target. Nah, padahal itu waktu saya belum belajar, teman saya ingat-ingat itu yang memotivasi saya. Contoh, saya kan aslinya orang Pekanbaru, Bapak Ibu, teman-teman. Saya hijrah, merantau saya ke Medan, dari Pekanbaru ke Medan tahun 1992. Tamat SMP, bayangin tamat SMP masih kecil lah itulah ya. Dan di Medan tidak ada saudara sama sekali. Saya betul-betul ketakutan karena saya orangnya penakut. Ya pendiam dan tidak banyak omong ya. Nah orang Medan yang saya tahu orangnya, wah mohon maaf ya, saya bukan tapi di Pekanbaru tuh atau di kota lain orang Medan tuh
memang keras ya, ngomongnya keras maksudnya, dan ditakutin di luar sana. Nah, saya merantau. Alhamdulillah, ketika kita punya target, saya targetkan, saya nggak ngapain, pokoknya belajar, serius belajar, tamat 3 tahun ini saya akan kerja langsung di perusahaan telekomunikasi. Kenapa saya masuk ke Medan itu hanya untuk sekolah, saya sebut, ada yang kenal tahu, STM Telkom. Karena saya mau belajar di STM Telkom, satu-satunya ada di Sumatera, itu hanya ada di Medan, maka saya merantau. Nah, nggak ada siapa-siapa, tapi memberanikan diri. Oke, singkat cerita, akhirnya saya selesai, langsung saya eh, kerja. Alhamdulillah saya terima kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ya. Anak perusahaan dulu, anak perusahaan Telkom, anak perusahaan Indosat, anak perusahaan BI. Bayangin, 3 perusahaan besar yang membawahinya. Nah, itulah saya dulu. Tamat 1995 langsung kerja. Nah, saya langsung buat target lagi, mau kuliahnya nanti setelah kerja. Tahun depannya saya kuliah. Nah, biasanya kalau udah kuliah, apalagi? Udah kerja, udah kuliah, apalagi ayo? Apa ayo? Udah, wah ini hatinya lembut orang Medan. Ya oke, setuju. Seperti di Ambon pula itu. Nah, setelah kerja, kuliah, berikutnya apa? Nah, kita buat target. Targetnya apa? Nih, ada yang sini masih jomblo nggak ya? Buat target. Saya dulu buat target, teman-teman. Ini betul-betul meleset. Jadi dari sekian banyak MHSB, merancang hidup sukses dan berkah yang saya bangun atau yang saya buat, itu meleset itu ada dua. Pertama, ternyata saya buat target untuk menikah, jangan kawin lah ya, ketiga kan. Untuk menikah itu saya buat umur 27. Nah, wah, putus. Nah, ketika umur 27, cek Mas ya, ketika umur 27, saya menikah. Nah, ternyata apa yang terjadi? Saya bukannya umur 27, tapi mohon maaf, kayaknya terlempar tadi ya. Kayaknya terlempar jaringan, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah masih lanjut rekamannya. Dan ternyata yang ketiga itu saya meleset jauh, teman-teman. Ya, meleset 4 tahun. Tapi Alhamdulillah, target itu kan sebenarnya untuk kita raih. Ya, target itu untuk kita raih. Tapi ternyata ketika kita mau meraihnya, ketika tidak tercapai, kalau lebih cepat artinya kan lebih baik, betul ya? Nah, ternyata benar, saya lebih cepat waktu itu meraihnya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bang. Terputus tadi. Oke, saya lanjut lagi. Materinya mana tadi? Oh, ini. Oke, jadi saya ceritain merancang ya, merancang hidup sukses yang saya lakukan ya. Nah, 2000 ternyata 2009 saya menikah. Nah, umurnya berarti kalau 27 meleset cepat 4 tahun, berarti lebih awal. Alhamdulillah ya, umur 23 jadinya. Nah, itu saya rancang Bapak Ibu. Nah, terus saya juga ingin usaha. Nah, ini saya usaha. Usaha saya di sini sebenarnya 2001 ya, saya sudah coba mulai sampai 2007. Itu saya usahanya masih dalam bentuk jaringan. Saya main networking. Dulu saya nggak paham itu, kalau sekarang sudah paham bahwa itu ternyata ada bermasalah dalam akadnya. Nah, kemudian 2007 saya berubah pikiran ingin bentuk bisnis konvensional yang nyata. Akhirnya saya bersiap-siap dalam bangun. Nah, saya belajar nih sama Mas Ipu ya, otak kanan, paham ya, pakar otak kanan. Nah, itu harus berani. Akhirnya saya memberanikan diri habis seminarnya Mas Uju Kaji Berrezeki. Saya datangin itu cari kios di dekat kampus dan saya beranikan diri untuk menanyakan. Ternyata ada papan nama, ada nomornya, saya tanya dan saya datangin akhirnya si abang yang punya kios dan saya bercerita panjang lebar. Ujung-ujungnya apa? 2007 waktu itu saya memberanikan diri, ternyata diajak sama si abang, yuk ikut aja. Abang ambil ruko ada 3 nih. Rahmat ambil satu. Akhirnya saya memberanikan diri. 2007 itu masa krisis sampai akhirnya 2 tahun baru selesai 2009. Nah akhirnya inilah yang muncul di layar. Saya memberanikan diri. Saya buat kios-kios kecil, jual voucher, jual handphone. Saya di sini kalau di belakang ini ada rental buku, jual buku, macam-macam nih stiker. Inilah usaha. Ya kita harus berani mulai dari hal yang kecil. Kemudian saya banyak bangun, ini nggak saya hitung ya. Saya kalau merancang itu gini,
saya rancang 2011. Nah, ini buat teman-teman yang hadir di sini. Siapa yang umurnya di atas 35 atau yang belum 35 gitu aja. Siapa yang umurnya belum 35 katakan saya, ayo. Chat, jangan di chat. Siapa yang belum 35 umurnya? Ada nggak? Masih ada nggak ya? Ada ya. Oke, ada. Nah, tapi bagi yang sudah nggak apa-apa. Ini untuk anak kita nanti ya, sampaikan. Sebelum umur 35, nah, ini kesempatan kita untuk meraih puncak sukses. Karena saya waktu training itu, saya nggak ingat pasti dari mana saya dapat ilmunya. Saya diajarkan waktu training itu, Rahmat, kamu semua, siapapun peserta yang ada waktu itu kan, pastikan kalian pada umur 35 tahun kalian berada di puncak sukses. Karena pada umur 35 tahun itu disitulah kekuatan kita, seluruh yang ada pada tubuh kita akan membantu kita untuk mencapai sukses itu lebih maksimal. Karena setelah umur 35 menjelang 40 itu biasanya rentan, kalau tidak naik biasanya datar, kadang turun. Karena kalau sekarang misalnya umur 25 maka ke 35 dan 10 tahun itu biasanya kekuatan tubuh atau semua yang ada di tubuh kita itu menanjak naik. Nah, saat itu saya langsung berpikir, mantap nih. Kalau gitu umur 35 tahun, saya akan menjadi pimpinan di tempat perusahaan saya bekerja. Waktu itu saya bekerja kan, tadi ceritanya. Bapak Ibu, saya buat tuh umur 35 saya menjadi pimpinan tempat saya bekerja. Dan pada umur 35 tahun saya punya 5 usaha. Oh, mantap ya. Nah, sekarang yuk yang ada nih yang jawab, ada umur 35. Catat, buat targetnya. Boleh ditulis, boleh di pikiran, tapi kalau bisa ditulis, jadikan nanti untuk mencapai itu. Karena setelah saya lakukan itu ternyata qadarullah di saat umur saya 35, saya cek itu di tahun 2011, saya ingat-ingat ternyata betul Bapak Ibu, Masya Allah. Di tahun itu saya diangkat jadi pimpinan tempat saya bekerja. Dan tahun itu juga saya ingat 5 usaha saya dan saya cek lima-limanya Alhamdulillah itu sedang bertumbuh bergerak. Ini yang di layar itu nggak saya masukkan, itu usaha kecil-kecil waktu merintis. Apa itu yang 5 itu? Pertama, saya punya warnet 3 lokasi. Ini lokasinya Dokter Mansur, Dokter Mukhtar Basri, UMSU, bukan di USU ya, UMSU. Mukhtar Basri, tahu ya Mukhtar Basri, yang mungkin orang Medan tahu. Nah, saya punya warnet 3 di UMSU, satu lagi di Binjai, satu lagi dekat USU, dekat simpang sekolah Sapiatul. Nah, kemudian saya itu yang pertama, saya punya warnet 3. Kemudian saya punya usaha kuliner ada 2, Binjai Supermall sama di UMSU. Kemudian saya punya Primagama English, saya punya kos-kosan 3 lantai di situ, saya punya terakhir IU, event organizer. Jadi saya memang sudah bermain di dunia training dan acara-acara ya. Nah, 5 ini, alhamdulillah terwujud. Nah, itu kapan? Inilah ceritanya. 2009 ini saya sini kan mulai berpikiran otak kanan dan 2009 akhirnya saya mulai merintis seperti yang di layar. Nah, 2009 Bapak Ibu bayangkan 10, 11. Cuma 2 tahun kan? 2 tahun Alhamdulillah 5 itu terwujud. Tapi yang tadi ini warnetnya lagi rame gitu kan. Terus tiba-tiba kejadian nih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata itu saya baru buka itu yang di dekat USU, dekat Sekolah Sapiatul itu. Baru bulan kedua dapat hasil, bulan ketiga dapat hasil. Bulan berikutnya, pagi-pagi saya dapat telepon dari yang jaga, Pak, sambil agak sedih lah ya, awak pun dah cemas juga, Pak. Warnet kita kemalingan, Pak. Habis semua, Pak. Yang ada tinggal, nah itu yang tinggal Bapak Ibu yang di layar, yang ada tinggal keyboard sama tikusnya. Aduh, sedih, tikusnya masih emosi ya. Sedih Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kenapa? Waktu itu saya hanya terdiam, nggak tahu kenapa. Ya, saya punya Primagama Inggris tadi saya katakan, jadi ada 5 waktu itu. Saya juga ya punya apa namanya tadi kuliner dan lainnya. Nah, itu semua ternyata 2011 ketika saya di puncak-puncaknya, apa yang terjadi? Saya karena diangkat pimpinan pindah kerja. Saya pindah ke Pekanbaru. Karena kita pimpinan harus siap untuk pindahnya. Jadi saya pindah ke Pekanbaru. Akhirnya usaha saya yang 5 tadi kan ya nggak saya kontrol dengan maksimal karena percayakan sama orang. Apa yang terjadi? Nah, ini ada satu lagi nih, ayam penyet jos, ayam presto jos itu yang usaha saya juga ya. Ada 2 tempat. Wah ini kan ada 2 nih, Binjai Supermall sama Umsu. Nah,
Tapi apa yang terjadi? Ternyata 2012, Bapak Ibu. Bayangkan 2 tahun merasakan nikmatnya, tapi 1 tahun berikutnya habis, hancur, cur, cur. Wah, sedih minta ampun waktu itu. Semua usaha saya akhirnya ditutup, Bapak Ibu. Ditutup dan kalau sudah begitu apa yang terjadi? Nggak tahu mau ngapain, terdiam. Waduh, kayak ginilah lebih kurangnya. Tapi saya nggak botak sih, udah. Ini contoh aja. Nah, karena di Pekanbaru akhirnya saya terdiam, saya nggak tahu mau apa. Cuman karena jiwa entrepreneurnya itu terpacu waktu saya belajar di Medan itu, saya belajar di EU. Bapak Ibu tahu ya EU, Entrepreneur University. Nah, jiwa EU-nya, jiwa entrepreneurnya tetap ada gitu. Sehingga di Pekanbaru pun mau bangkit lagi nih, buatlah ini. Nah, tapi sayang waktu itu masih belum paham betul pentingnya bisnis syari'i itu ya, mindset. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah saya ajarkan ya, ada 3 mindset. Yang pertama harus syar'i. Nah, ternyata saya nggak jalan maksimal juga. Baru berpikir apa yang salah, apa yang salah. Ternyata 2014 akhirnya terjawab. Jadi 2009 ke 2011 2 tahun. 2 tahun 2011 ke 2012 1 tahun habis. 2012 ke 2014 itulah penenangan diri dan akhirnya dapat jawaban 2 tahun setelah itu ternyata saya terkena dosa riba. Nah, makanya saya bergabung dengan waktu itu pengusaha tanpa riba namanya. Alhamdulillah, saya belajar rahasia sukses mengembangkan bisnis tanpa riba. Nah, Alhamdulillah, dari situlah saya baru tersadarkan bahwa apa yang saya lakukan banyak salahnya. 2014, waktu yang nggak sebentar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata di sini punya utang riba, ribanya nggak selesai, ya memang butuh perjuangan. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi jangan berlama-lama karena apa? Karena dosanya bisa saja kita akan nanggung terus kalau kita tidak berusaha maksimal karena Allah Maha Tahu ya. Saya langkah tercepatnya apa? Nah, nanti ada ya salah satu yang saya sampaikan. Kalau saya lakukan apa? Yaitu jual aset. Kayak tadi kalau dilihat ada ya. Nah, saya jual aset, alhamdulillah waktunya lumayan lama juga ternyata. 2015 enggak berhasil terjual. Padahal waktu itu Bapak Ibu kebayang ya, ini aset yang saya jual contoh ya. Saya beli 350 juta. Nah, itu sudah saya apa ya bertahan lebih kurang 3 sampai 4 5 tahun. 3 tahun saya jual nggak berhasil. Saya jual itu harga pasaran udah 500 juta, nggak berhasil. Bahkan di tahun depannya itu harga naik itu di pasaran sana. Tapi ternyata nggak. Jadi terakhir itu 600 juta, tapi nggak ada yang beli. Nah, 2015 saya juga nggak nyaman. 2016 saya turunkan. Dari 600 juta saya turunkan ke 500 juta. Tapi juga nggak. Akhirnya saya turunkan ke 400 juta. Nggak apa-apalah. Padahal kita sudah berkorban, ya beli bayarnya 350, terus merenovasi dan lain-lainnya kan udah pasti banyak habisnya. Tapi nggak apa-apalah, yang penting lunas utang, 400 juta. Tapi ternyata nggak juga. Sampai tahun depannya 2017, saya coba minta sama Allah, ya Allah jalan yang termudah memang adalah jual ini ya Allah. Biarlah saya nggak lepaskan ini aset KPA rumah ini. Dan akhirnya apa? Nggak bisa juga dapat orang yang menawarkan langsung beli langsung. Akhirnya saya minta tolong. Ada salah satu Ustadz mungkin di Pekanbaru, di sini ada orang Pekanbaru, Ustadz Mustafa Umar yang kenal juga selain Ustadz Abdul Somad ya. Nah, saya bilang Ustadz, Ustadz juga ngajarin bahwa riba itu haram dan saya terlibat di sana. Ustadz bisa bantu nggak saya? Nah, waktu itu saya tawarkan Larkona. Jadi solusinya bisa banyak. Saya solusinya apa yang saya lakukan? Ustadz, bantu saya bagaimana saya selesaikan dulu utang riba saya di bank. Nah, sisanya bisa Ustadz cicil. Nah, saya akhirnya jualnya ya kembali ke harga dasar. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya merdeka. Dan Alhamdulillah ternyata 2017 saya merdeka. Disitulah. Dan saya memberanikan diri 2017 ini merdeka akan 3 hal, Bapak Ibu. Merdeka atas utang riba, dan saya juga memberanikan diri. Nah, MHSB yang saya lakukan, saya buat, ya Allah, umur 40 tahun, ya Allah, kalau tadi 35 ya, saya minta umur 40 tahun, ya Allah, saya akan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya akan menjadi pengusaha sukses. Maka saya bermanfaat untuk banyak orang, dan saya resign, saya berhenti dari pekerjaan saya. Ternyata Bapak Ibu di umur 40, harusnya umurnya 2016 ya, waktu itu 40. Ternyata meleset, tapi meleset 1 tahun kali ini. Kenapa waktu saya mengajukan pengunduran diri tidak disetujui soalnya? Karena kamu ini sangat masih dibutuhkan. Jadi sayang kalau harus berhenti sekarang. Nah, akhirnya saya sampaikan bermanfaat untuk banyak orang. Perusahaan bilang ya udah kasih ilmunya untuk teman-teman. Nah, akhirnya saya berbagi. Tapi sayang waktu itu memang saya merasa nggak nyaman karena saya ingin itu bermanfaat untuk banyak orang. Ya bisa berbagi banyak hal ya. Nah, akhirnya saya tetap mengajukan diri. Ya bukan memajukan diri ya, bukan mengundurkan diri ya Bapak Ibu ya. Saya tetap memajukan diri untuk berhenti kerja.
Jadi bagi saya itu bukan mengundurkan diri, tapi tetap memajukan diri saya untuk berhenti kerja karena saya ingin maju bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Jadi merdeka akan tiga hal sebenarnya yang saya rasakan. Merdeka dari utang riba, merdeka dari waktu, merdeka dari juga ya terikut sana sini harus ngikut ya paham kalau saya bilang waktu itu ya. Oke, itu singkat saja, udah panjang juga ya ternyata. Nah, lanjut. Pertanyaan lagi nih. Oh, silah. Wah, iya, Primagama. Ya. Oke, apa yang Anda inginkan dalam hidup? Yuk, silakan jawab lagi. Chat. Apa saja? Nah, saya akan jawab nih. Saya tak yakin Bapak Ibu, teman-teman di sini apa yang diinginkan dalam hidup. Ayo, apa aja? Oh, ada yang jawab uang. Gambar uang ini ya. Oke, apa yang diinginkan dalam hidup? Oke, cepat saja. Saya yakin. Wah, terbebas dari hutang ya semoga ya Allah yang masih ada hutang bebaskan segera segera bisa melunasinya amin. Ayo lagi kita doakan nih siapa yang mau nulis ya Allah ada yang ingin ketenangan dalam hidupnya semoga mudahkan akan ketenangan ya Allah dan mendapatkan kebahagiaan ya Allah mudahkan ya Allah teman-teman di sini terutama yang menulis berarti dia punya kemauan yang kuat untuk itu bantu secepatnya ya Allah dan semua juga sama dapat ketenangan dan kebahagiaan dan terbebas hutang bagi yang ada amin ya rabbal alamin. Oke, jawabannya ini. Haha, ini jawaban yang saya munculkan ini biasanya selalu ada ini, walaupun wah nggak mungkin itu nggak. Siapa yang bilang nggak mungkin? Uang nggak mungkin alasan yang diinginkan dalam hidup uang nggak ada. Kenapa? Nggak mungkin karena nggak mungkin kita bisa makan, minum, punya rumah, punya mobil kalau nggak ada uang. Maka nggak salah ketika kita punya target ingin banyak uang. Saya katakan sekali lagi, punyalah impian punya banyak uang. Kalau bisa penghasilan 100 juta sebulan, termasuk saya. Ya Allah, beri hamba income, pemasukan, pendapatan 100 juta sebulan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu mau ikut ya Allah. Siapapun yang hadir di sini juga ya Allah. Berikanlah income, penghasilan, pendapatan dalam bentuk uang 100 juta sebulan ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aminkan ya Bapak Ibu. Ini kita doa kita bersama nih. Ada banyak orang mengaminkan. Kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Tapi karena kita mintanya kita, semoga jadi dapat bagian ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih yang sudah mengaminkan. Oke, kenapa saya bilang ini? Karena dengan uanglah kita bisa membeli mobil, mobil kita kasihkan untuk panti asuhan, untuk anak yatim. Kita punya rumah, rumah jadikan rumah tahfiz. Itu uang semua. Jadi jangan salah kalau kita nggak butuh uang. Uang, pastikan kita butuh akan uang. Nah, berikutnya ini butuh kesehatan. Nah, biasanya kalau sudah 40 ke atas, ini masalah kesehatan itu dipikirkan ya. Ini yang diinginkannya sehat selalu ya Allah. Semoga di sini hadir semua sehat-sehat selalu ya Allah. Dan juga tadi ada anak yang sakit, semoga sehat ya Allah. Ini sangat diinginkan tentunya. Nah, juga ini berikutnya, ingin waktunya ini, wah kalau bisa lebih bebas, lebih enak, tidak terikat dan lain-lainnya. Ini ada juga ada, termasuk saya ya salah satunya. Dan yang terakhir ini banyak ini harusnya. Nggak banyak sih bagi yang jomblo tentunya. Ada? Oke, ada ya. Tapi bukan hanya untuk yang belum punya pasangan, tapi di sini yang saya maksud ingin kebahagiaan. Ada yang sudah punya istri, punya suami, punya anak, tapi tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Nah, ini sudah saya kupas di acara-acara yang lain, yaitu tadi karena dia kena masalah, salah satunya dosa riba, di mana riba itu akan menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga. Itu akan terjadi, dan saya pernah merasakannya. Aduh, sakit memang. Ya, nah, alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman semua, ini insya Allah bisa mudah didapatkan dan saya sudah buktikan. 5 usaha tadi saya dapatkan itu dalam waktu tadi bisa dibilang 1 tahun saya merintisnya 2 tahun ternyata berjalan. Tapi dengan mudah juga Allah menghancurkannya, menghabiskannya. Kalau saya merasa waktu itu akhirnya setelah saya sadar, Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha baik, Engkau kasih hamba teguran, sehingga ketika hamba sedang naik ini, kan Bapak Ibu bayangkan nih ketika Bapak Ibu sedang mengambang atau naik ke atas, terbang, terus terbang semakin tinggi, nah kalau terbangnya belum tinggi betul, terus ternyata disentil atau jatuh, terus coba bayangkan dengan kalau kita semakin terbang, semakin tinggi, semakin merasakan, wah banyak kali hartanya, wah senang kali. Nah, udah tinggi kali jatuh, gimana rasanya? Lebih sakit mana? Makanya saya walaupun baru merasakan cuma 2 tahun, tapi langsung ditegur sama Allah, Alhamdulillah. Ternyata mengingatkan saya jatuhnya pun sakitnya ya segitulah. Nggak sampai stres, ada orang bahkan sampai, ya jangan sampai kalau ada yang bunuh diri, bahkan bahaya ya.
Nah, jadi ini kalau mau itu semua mudah, tapi ingat dengan cara dan bantuan Allah. Jangan pula dengan cara yang tidak baik. Oke, ya apa yang berbeda? Nah, ini ada lagi banyak gitu. Ini interaktif ya, Bapak Ibu tolong nih interaktif karena saya mau ini membuat Bapak Ibu memikirkan mana pilihan dan mana sebenarnya yang sebenarnya kita lakukan. Apakah satu, yang ini, dua, yang ini, atau yang ketiga, yang ini. Ini kalau tiga-tiganya sama nggak hasilnya, hasil akhirnya? Sama nggak? Yang pertama, seorang juru parkir mengatur parkir ke sana kemari, dapat uang akhirnya 100.000. Atau orang yang cuma duduk doang, tapi dia lama-lama lama-lama dapat juga 100.000. Atau yang orang tinggal datang ke sana ngomong-ngomong rumah bibi dapat uang 100.000. Semua sama. Ya betul sama. Terima kasih Bang Kakak yang sudah menjawab. Semua sama, tapi beda ketika kita memegang mendapatkannya. Kalau kita bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang betul-betul dari ikhtiar kita, apalagi kita jalankan dengan ikhtiar iman maksimal, maka yakinlah itu akan lebih berbeda hasilnya, lebih wah kita rasakan, bahkan lebih berkahnya itu juga sangat-sangat luar biasa. Nah, usahakannya kalau yang ini kita berikanlah. Kalau ini bisa saja, tapi itu nggak berasa nanti ketika Bapak Ibu sudah cerita ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke MHSB, merancang hidup sukses dan berkah. Nah, kita mau harus ada ikhtiar. Nah, merancang hidup sukses dan berkah di sini saya katakan sama seperti ya menanam pohon. Nah, menanam pohon ini kalau Bapak Ibu ingin buah apa ini? Ayo, buah apa ini? Buah merah, buah apel. Kalau ingin menanam apel, maka tanamlah bibit apel atau bibit apel. Jangan pula ingin apel tadi tanam biji jeruk ya. Ya nggak nyambung gitu ya. Oke, jadi ini filosofi yang pertama tolong ditanamkan. Pastikan kalau Bapak Ibu ingin sukses, maka lakukan nih apa yang orang-orang sukses lakukan ya. Tapi Pak, saya punya masalah nih, saya takut ini, saya punya kelemahan ini, saya nggak pede, saya ini. Nah, ini semua insya Allah ada kelasnya, tapi kalau di offline, maaf, di online itu kurang maksimal sepertinya saya coba buat. Ini harusnya di offline kelasnya, SMTT namanya. Spiritual Mindset Training dan Terapi. Ya, kali ini Bapak Ibu akan satu harian belajar sama saya. Ini menghapuskan semua masalah, kekuatan Bapak Ibu dibangkitkan, kelemahannya akan dihilangkan. Ya, ya gabungan dari ilmu, NLP, hipnosis, dan hipnoterapi dan lainnya ya. Oke, kita lewati ini dulu, Bapak Ibu. Sekarang harus paham kita berada di mana nih. Nah ya, kita ini berada di posisi sekarang, saat ini. Jadi ketika kita saat ini, kita harus sadari hadirnya kita saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, itu tahu nggak sebenarnya hasil apa yang kita sudah lakukan di masa lalu. Dulunya kita itu malas-malasan, belajar itu ya kadang sering nggak masuknya. Makanya kalau sekarang kita orangnya ternyata nggak pintar, ya ternyata karena dulu kita nggak rajin. Nah, jadi kita ditentukan oleh apa berarti? Masa lalu kita. Nah, bagaimana kita ingin jadi lebih baik? Maka masa depan kita ingin lebih baik, lakukanlah sekarang. Artinya apa? Nah, ini dia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan itu ditentukan oleh Bapak dan Ibu yang hari ini hadir di depan layar monitor atau layar handphonenya. Ya, selamat, beruntung Bapak Ibu yang hadir. Di sini ada puluhan orang dan semoga Bapak Ibu kalau betul-betul sudah pahami ini, maka insya Allah Bapak Ibu akan semakin melejit ke depannya. Nah, pertama, saya coba sedikit kupas nih Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua. Karena di sini dibaca ya, dirancang dominan oleh orang tua dan lingkungan sekeliling. Nah, alhamdulillah hijrah itu memang membantu. Dulu kalau saya mungkin nggak hijrah dari kota Pekanbaru waktu itu lingkungan saya, nah itu mempengaruhi saya mungkin. Nah, alhamdulillah orang tua sudah sangat kuat membantu, tapi lingkungan. Nah, jadi dulu bagaimana kita? Kita rubah. Nah, sekarang lingkungan kita kurang baik atau orang-orang sekitar kita kurang baik, kita harus pindah ke lingkungan yang lebih baik. Saya kan sebagai praktisi hipnoterapi juga, saya pernah menyembuhkan orang yang candu. Contohnya candu rokok lah. Itu terbukti nyata. Orang yang candu rokok, ketika saya terapi, itu bisa sembuh dari rokoknya.
jadi tidak mau merokok lagi. Tapi ketika ada orang yang memang lingkungannya itu, dia jauhi dengan orang-orang merokok, tapi satu lagi dia dekat sama orang-orang merokok, kawan-kawannya. Jadi ketika kembali dia setelah nggak merokok, terus hadir di tempat teman yang merokok, akan ditawarin. Ketika ditawarin awalnya nggak mau, tapi lama-lama mulai akhirnya terpengaruh. Nah ini. Nah, Bapak Ibu mau sukses nih, mau berkah hidupnya, maka bergaullah dengan orang-orang sukses, dengan orang kalau berkah, dengan orang-orang yang punya spiritualnya lebih baik, spiritual yang tinggi. Ya, contoh orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngaji. Kalau perlu Bapak Ibu harus ikut ngaji, rutin ikut kajian sekali seminggu, harus ada. Nah, kalau nggak ada bagaimana? Yuk, orang Medan, mana orang Medan? Yuk, jumpai saya nanti. Saya siap menjadi berbagi untuk ngaji, untuk menambah pemikiran Bapak Ibu biar bisa lebih baik. Enggak berarti ngaji atau apa ini bukan berarti ilmu agama kayak belajar bahasa Arab apa tidak enggak. Tapi bagaimana merubah mental pikiran kita. Nah, itu boleh. Nanti saya bisa bantu setiap minggu. Insya Allah nanti kalau tempat saya sudah jadi, Insya Allah saya tempatnya di Jalan Bunga Rinte ya. Nah, Bapak Ibu boleh ikut. Oke, Odos memang saya dulu juga aktif. Bahkan dulu waktu di Pekanbaru ada orang Pekanbaru, itu saya korwil Odos Pekanbaru dulu. Sebelum saya merantau lagi ke kota Medan. Nah, di kota Medan akhirnya saya juga teman-teman, alhamdulillah. Nah, ngaji bareng, tapi bukan ngaji bareng ini bukan ngaji baca Quran aja ya. Kalau saya ngaji yang saya maksudkan itu ngaji nambah sakofah Islamiyah kita, menambah pewawasan keislaman kita. Ya, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Apa contohnya? Ya bagaimana kita melihat kondisi utangnya semakin meningkat, rakyatnya bukan semakin bahagia sebanyakan maka malah sebaliknya. Nah ini kita harus pelajari, cari tahu. Nah yuk sama saya, insya Allah sekali sepekan saya siap bantu jumpa kita di Bunga Rinti. Insya Allah kalau udah tempatnya siap, saya siap berikan di sana. Nggak perlu dibayar, ini gratis. Kalau ngaji itu saya khusus itu apa namanya akadnya dakwah ya ruhiyah ya hikmahnya. Oke, lanjut saja. Nah, kalau kita ingin berkah, maka yakin semua karena Allah. Oke, sip, monggo. Oke, ditunggu ya. Saya yang siap menerima ilmu, kita jumpa-jumpa nanti ya, yang di Medan khususnya. Oke, baik. Apa kunci 3 BMHSB? Nah, ini yang saya ciptakan sendiri ya. Jangan pula, wah ini dicari di mana-mana susah. Nah, saya sedang mencoba kemarin udah lama saya ingin buat bukunya, tapi nggak jadi-jadi. Maklum lah, sibuk sana-sini, kemana-kemana. Akhirnya nggak jadi-jadi, tapi ini insya Allah saya mau buat e-booknya pun jadilah dulu. Nah, kunci 3B ini itu versi saya yang saya amalkan tadi. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, itu kan tadi sampai umur 40 akhirnya saya berhenti ya. Nah, ada lagi MHSB saya, itu saya buat Allah mudahkan semua, Bapak Ibu. Ya contoh, waktu itu karena saya yakin bisnis saya sudah berjalan kan 2010, 2011 saya minta ya Allah, saya setahun depan atau 3 tahun dari sekarang saya sudah umroh. Kalau bisa tahun depan saya targetkan umroh, ya Allah. Itu saya buat, saya rancang itu MHSB. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? 2011 saya ingin umroh tahun depan, tapi tadi ceritanya apa? 2012 hancur bisnis saya Bapak Ibu. Kalau hancur bisnisnya apa yang terjadi? Dari mana uangnya? Tapi Allah punya kuasa. Allahu Akbar. Saya yang tidak punya uang dalam kondisi hancur terpuruk, lima usaha saya tadi tutup semuanya habis, ternyata Allah gantikan saya bisa berangkat umroh. Bahkan saya bisa umroh, memberangkatkan istri tercinta, kemudian ibunda tercinta, dan ibu mertua tercinta. Saya bisa berangkat berempat. Masya Allah. Kalau pikir-pikir secara logika nggak mungkin. Uang dari mana? Bisnis sudah hancur semua. Kalau dari kerjaan mana mungkin? 4 orang itu saya danain. Alhamdulillah Allah kasih jalan Bapak Ibu. Nah makanya saya ajak teman-teman, yuk mulai hari ini lakukan kunci 3B MHSB ini, amalkan, amalkan ya. Tadi ceritanya udah dapat nih. Yuk kita coba mulai dari yang pertama. Apa itu B pertama? Berniat. Berniat ini niat yang baik, benar, tulus, ikhlas dan semua karena Allah. Kenapa? Kalau kita niatnya baik tapi nggak benar yang kita jalani, maka bisa saja sia-sia. Saya dulu niatnya baik nih, ingin menjadi pengusaha agar punya usaha, agar menghasilkan uang, bisa untuk keluarga, bisa untuk orang lain. Kenapa hancur? Ternyata caranya ya usaha saya itu niat baik tapi benar, tidak benar itu dalam arti ya caranya tadi bisa jadi ya. Nah, atau niat baik nggak benar itu contohnya apa? Aku mau menyumbang nih, tapi dia merampok. Nah, itu contoh. Aku mau apa? Menyumbang nih, tapi dapat dari bunga deposito misalnya, bon besar tuh. Wah, itu sama aja nggak benar ya caranya. Nah, niat baik, benar, tulus, ikhlas dan semua karena Allah dan semua karena Allah itu yang penting juga.
Nah, kalau berniat ini korelasinya ada 3B dengan 3I. Nah, ini saya sambungkan dengan ibadah. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita sudah berniat karena Allah, maka disitulah Allah akan hadir untuk mengijabah doa kita, dan ketika kita lakukan itu semua karena Allah dan apalagi baik dan benar, maka insya Allah jadi ibadah. Ya, nah makanya kita sama-sama pernah tahu lah innamal a'malu binniyat. Nah, ini lengkapnya di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, jadi kita mau bagaimana nih? Nah, ayo kita niatkan. Tapi pastikan niat itu harus untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk yang lain-lain. Nah, contoh kalau niat kita baik, insya Allah akan Allah mudahkan, Allah bantu. Nih contoh saya. Ini cerita lagi ya, kemarin tuh yang saya cari kios, itu sebenarnya saya juga ingin menolong keponakan saya, ada waktu itu, ya biasa lah ya, memburu kalau di kantor bisa nggak kerja. Wah, kalau kerja gimana? Kan bukan perusahaan kita, bagaimana mau membantu? Akhirnya saya pikirkan, wah, saya cari kios lah, nanti dia yang di sana. Nah, ternyata niatnya bantu orang ngambil kios, tapi yang ternyata, wah, ruko besar seperti yang di layar. Masya Allah. Itulah kalau niat kita tadi. Yuk kita rubah niat kita kalau seandainya masih yang belum pas, belum baik, benar dan lainnya. Kenapa niat ini penting? Karena berniat ini sama seperti menulis surat. Salah alamat kalau kita nggak betul-betul eh, tulis dengan jelas tujuannya. Jadi salah tempat ya. Pastikan niat kita tepat. Oke, yuk kita koreksi niat kita kembali. Mari berniat kembali. Sekarang semua diberi waktu 1 menit. Oke, kita cepat aja 30 detik ya. Oke, niat apa? Niat hari ini, ya Allah, pada malam hari ini kami belajar di sini ya. Berikan ya Allah untuk bisa menambah ilmu saya. Nah, kalau tadi masih ingin hadir di sini hanya lihat Pak Rahmat tuh kayak mana sih, apa sih sejauh ilmu apa sih yang dikasihnya, betul nggak, bagus nggak? Kalau seperti itu, itu kan bahaya kalau niatnya. Makanya di awal saya katakan tadi, apa alasan hadir di sini sebenarnya ke sini larinya. Oke, yuk kita niatkan apapun yang dapatkan hari ini semoga bermanfaat. Oke, silakan berniat mulai dari sekarang, go. Oke, terima kasih yang sudah mengetikkan. Nah, oke ya. Langsung aja ya biar cepat ya niat. Semoga semua sudah berniat. Nggak lama-lama akan berniat ya. Oke lanjut aja. Insya Allah kalau kita berniat dan atas izin Allah, kita niat karena Allah, insya Allah akan menggapai ridho Allah dan menjadi amal dan pahala. Nah ini. Kemudian berusaha kerja itu juga ibadah ya. Kalau barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang menjahit di jalan Allah. Masya Allah. Belajar juga bisa jadi ibadah ya. Niatnya penting ya. Oke, Bapak Ibu tahu sholat kan kita sholat 5 waktu. Kalau sholat tanpa niat apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi Bapak Ibu kalau sholat tanpa niat? Diterima? Ya, jadi kalau kita tidak berniat melakukan sesuatu, ya itu hanya dapat itu ya sebatas apa yang kita lakukan. Ya kalau sholat berarti tinggal gerakan cahaya itu aja. Kita melihatkan apa yang, tapi tidak menjadi pahala, bahkan batal ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berniat ini sudah kita niatkan semua karena Allah, insya Allah akan jadi ibadah. Nah, yuk mulai hari ini dan seterusnya, pastikan kita berniat ya karena Allah, niatkan untuk kebaikan, insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya akan jadi nilai ibadah. Ya, salah satu contoh tadi. Nah, ibadah tadi kalau ada yang berniat 5 waktu, yaitu dari sholat. Nah, artinya sekarang setiap keluar dari rumah melangkah, aku mau ke kerja, ke kantor ya, aku berniat nih akan melangkah untuk mendapatkan, untuk menjalani pekerjaan, untuk membantu perusahaan, untuk apapun kebaikan silakan. Atau menjadi pedagang, ini hari ini aku buka usaha dagangan supaya bisa melayani customer atau bisa melayani orang yang membutuhkan, jual apa kita nih, jual air, jual eh, macam-macam, silahkan niatkan. Nah itu ya. Nah kalau sholat saya tambahkan ya, sholat ini penting karena berniatnya seperti sholat tadi, teringat sholat. Jadi kalau kita mau ya betul-betul mendapatkan perlindungan Allah, maka sholatlah ya. Jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Ini ya bisa baca di sini ya, hadis riwayat Ahmad. Oke, nah ini testimoni peserta yang pernah ikut waktu itu sama saya. Nah ini offline ya, kelasnya offline. Jadi private kelas ini offline sebelumnya. Nah pandemi waktu itu ya kita off dan kita buat online. Nah ini contoh. Alhamdulillah di sini ya kecil ya, tapi apa yang dirasakan itu luar biasa. Jadi membantu
dari segi keuangan, dari segi uang, hal-hal yang lain, itu sangat terbantu. Alhamdulillah banyak testimoni dari peserta yang ikut belajar MHSB ini. Ya semoga Bapak Ibu juga kalau ada merasakan nanti perubahan dalam kehidupannya, ada miracle, keajaiban, atau apapun itu yang sekecil apapun boleh dong berbagi. Ya ini biar kita menjadi semangat bersama juga ya. Silakan. Ini banyak sebenarnya yang kemarin pernah berbagi, cuman ini salah satunya lah. Oke, B kedua, biar langsung saja karena lewat 20. Oke. B kedua yaitu belajar. Nah, belajar ini korelasinya hubungan itu dengan I yang kedua apa? Ikhtiar. Artinya gini Bapak Ibu. Nih, sekarang kita belajar nih. Saya katakan tadi ada 3B. Nah, yuk berniat setiap melakukan apapun. Nah, kalau kita sudah belajar nih hari ini, oh iya, tadi saya Mas Rahmat, Pak Rahmat, apapun manggilnya, disuruh berniat dulu nih. Tapi besok pagi begitu berangkat keluar, caw gitu aja. Nah, nggak diamalkan, oh karena lupa, oke. Next, jangan lupa lagi, udah sampai di kantor, yuk berniat lagi. Begitu pulang berniat, berniat. Pokoknya berniat itu selalu, semua kita memulai sesuatu berniat. Ya, sampai kantor mau mulai lagi berniat. Mau keluar, mau jumpa customer, berniat. Mau jumpa orang lain lagi, berniat. Berniat, berniat, berniat terus, berniat. Pastikan tadi niatnya sudah kita bahas. Nah, kalau sudah berniat untuk melakukan itu, sudah belajar, kedua belajar. Nah, ketika kita belajar, amalkan. Yaitu kita sebut sini, saya bilang, ikhtiarkan. Ya, lakukan. Ya, kalau kita mau lepas utang riba, ya selesaikan dong. Jangan hanya, ya Allah, hamba mau lepas dari utang riba, ya Allah. Sementara punya mobil, mobil nilainya 200 juta, utangnya cuma 150 juta. Nah, ketika dia berniat, ya Allah, aku ingin lepas utang riba, ya Allah. Utangnya tinggal 150 juta, mobilnya 200 juta, tapi nggak berani dia melepaskan mobilnya. Apakah ini ikhtiar namanya? Pak, nanti kalau kami jual mobilnya, nanti nggak bisa kemana-mana dong, Pak. Loh, siapa bilang? Sekarang sudah banyak ya, ada GrabCar, GoCar, dan lain-lainnya. Itu sangat membantu kan? Nah, berniatlah ya, ketika ini saya lunasi, masih ada utang utangnya lunas, masih ada modal 50 juta, maka 50 juta ini bisa saya gunakan untuk usaha. Bisa saya gunakan ini, semoga usaha ini 50 juta dalam waktu setahun atau 6 bulan menghasilkan uang. Kalau kita niatkan 100 juta sebulan, semoga dalam 2 bulan balik modal bisa beli mobil lagi ya. Balik modal, balik uangnya sejumlah tadi bisa beli mobil. Itu niatkan. Nah, ikhtiarnya ini terkadang orang ya tidak seperti yang dipelajarinya. Nah, nih ya, apalagi kalau sudah belajar nih, ikhtiar iman maksimal. Nah, maksimalnya mana? Kalau seandainya contoh tadi mau lunas utang tapi nggak mau kerja, ya saya kan kerja Pak. Saya setiap bulan terima gaji 5 juta. Bagaimana? Ya makanya usaha berpikir bagaimana cara untuk melahirkan ya uang, mendapatkan uang. Nah, banyak cara sebenarnya. Nah, ini saya ajarkan di SMTT, Spiritual Mindset Training and Therapy. Nah, mindsetnya dibenerin, nanti di terapi bagi orang yang punya rasa was-was, takut, dan lain-lainnya, di training ilmu bisnisnya, ya, Masya Allah. Karena kalau hanya ngomong, aduh, saya kehabisan uang karena bayar utang, gaji sebagai pegawai negeri juga minus, akhirnya seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu ya. Ada yang seperti ini. Nah, ini satu contoh. Nah, ini sengaja saya tunjukkan beberapa hal yang terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh belajarnya, ternyata dan tidak sungguh-sungguh juga mencari tahu ketika memulai sesuatu, ya banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, makanya saya dulu baru sadar sekarang ya, ternyata ketika saya memulai melangkah sesuatu, niatkan ini untuk baik benar, tapi pastikan ini sesuai syar'i enggak gitu. Nah, ternyata kalau kita tidak belajar, maka banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya ini, hilangnya keharmonisan. Ini kenapa? Karena utang. Betul Pak Ibu? Utang itu buat resah ya, apalagi sekarang banyak pinjol, pinjaman online. Oh, astagfirullah. Hati-hati, hanya dengan klik, ya, maka transfer masuk. Dan ketika transfer masuk nggak dapat kita bayar, maka kita akan diteror, dikejar-kejar. Ini yang bahaya. Saya pernah mendapatkan konsultasi, ya, kebetulan beliau di Jakarta, tapi dia ngadu ke saya, waduh ini sampai nangis-nangis, bingung, karena diteror sama pinjaman online. Ya, mau bagaimana? Nah, ini banyak kisah seperti ini yang diteror itu bukan hanya dianya, tapi orang-orang yang ada di nomor handphonenya. Makanya hati-hati. Ya. Nah, terus apa penyebab utamanya? Nah, penyebabnya, teman-teman, karena kita tidak
menjalankan sesuai syariat Islam. Loh, kita kan nggak tahu, ya. Karena itulah sekarang saya kasih tahu nih, sebelum melakukan sesuatu yuk kita cari tahu. Nah, jangan seperti dulu-dulu, masa lalu sudahlah jadi pelajaran. Saya juga dulu gitu. Bahkan dulu saya nggak tahu kalau riba itu taunya ya rentenir atau pula yang mana kita waktu belajar sekolah kan gitu, yang meresahkan, menyusahkan. Nah, sementara kita saat ini kan tidak seperti itu, bahkan disebut namanya bunga, bunga sesuatu yang indah. Ternyata riba kan. Nah, dulu kan taunya nggak seperti itu. Wah, adanya kelebihan yang meresahkan. Nah, ternyata kita tidak belajar. Nah, karena tidak menjalankan sesuai syariat Islam. Padahal kita telah dititipkan Allah ya bahwa ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini. Nah, satu lagi nih, kita mau hijrah, kita mau lebih baik. Nah, sayangnya hijrah kita nggak maksimal. Tadi mau lunas hutang, tapi nggak ada aset tidak mau dijual. Takut rumah, Pak. Kalau kami rumah mau dijual, mau tinggal di mana, Pak? Pertanyaannya, apakah kita mati ketika tidak punya rumah? Oh, Pak, jangan ngomong gitu, Pak. Loh, kita hidup ini karena izin siapa? Allah ngasih kita hidup. Nah, sementara Allah kasih kita hidup, ternyata kita dalam kehidupan kita melanggar perintah Allah. Riba jelas-jelas dilarang, haram, berdosa. Kok kita mau melanggar perintah yang punya? Yuk bayangkan nih, bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nyewa rumah, ada aturan dilarang di sini Bapak Ibu di rumah ini melakukan ya contoh yang tidak apa ya, asusila misalnya. Nah, Bapak Ibu lakukan, tapi ternyata ketahuan nih sama yang punya rumah. Apa yang terjadi? Diusir kan? Diusir dari rumah. Nah, kalaulah kita di muka bumi ini dikasih Allah hidup nih, kalau ternyata melanggar perintah Allah, masih baik Allah kalau masih menegur sikit-sikit. Kalau sempat diusir, paham maksudnya diusir ya. Di saat itu kita melakukan dosa, ya tidak ada lagi di muka bumi, tapi ada di mana? Di dalam bumi, ditanam. Astagfirullah. Hati-hati. Jangan sampai kita lebih memilih ya bagaimana nanti kami nggak punya rumah kalau dijual rumahnya. Astagfirullah, sementara Allah sudah kasih itu semua. Ya, nah ini kelemahannya kenapa? Karena kita tidak hijrah secara kafah. Kita tidak secara menyeluruh. Kita hanya setengah-setengah. Nah, makanya diingatkan di dalam Al-Baqarah 208, hai orang yang beriman, masuklah ke dalam kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, semoga kita bisa mengikuti ya sesuai syariat apapun yang kita jalanin. Karena hukum Allah itu penting, makanya jalankan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, bagi yang saat ini masih punya ya contoh kartu kredit haram atau halal. Nah, banyak orang dulu saya pernah berdebat sama teman juga, kartu kredit itu nggak kena riba kok saya. Kenapa? Karena saya sebelum jatuh tempo saya bayar, jadi nggak kena denda, nggak kena bunganya. Loh, loh, loh. Itu saya juga dulu mikirnya sempat kayak gitu, tapi ternyata di awal coba cek, kita sudah menandakan nggak bahwa setiap ada keterlambatan kita akui nggak di sana akan ada bunga. Berarti kita mengakui riba dan kita sebagai pelakunya hati-hati. Yuk lakukan. Kalau saya dulu setelah saya sadar apa yang saya lakukan, nah ini kartu kredit saya memang nggak banyak Bapak Ibu. Saya hanya punya ya mungkin karena lebih banyak ada yang lebih banyak. Saya dulu kartu kredit gold saya cuma tiga gold ya. Tapi kartu kredit saya yang lain itu platinum. Itu ada 12. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan 500 jutaan ke atas itu bisa mudah dengan gesek. Astagfirullah. Itulah ketika sadar maka dengan bahagia saya tutup gunting. Kenapa digunting? Supaya apa? Tutup jalan utangnya. Kan kalau udah digunting nggak bisa dipakai lagi, nggak mungkin lagi ngutang. Karena kebanyakan utang dulu untuk gaya hidup ya, hati-hati. Nah, kalau ini makanya banyak utang ternyata nggak paham ada ribanya. Makanya kalau mau hidup tanpa riba, yuk tutup jalan utangnya, tutup jalan ribanya, bertobat, hijrah, dan hijrah secara kafah. Nah, ini teman-teman nih, banyak di antara yang hadir juga di sini ada yang menanyakan, Pak, gimana ya kalau kita berutang itu punya masalah di bank dan bank selalu ngejar-ngejar. Debt collector itu, waduh, ampunlah, kadang nggak sanggup menghadapinya. Akhirnya disuruh bayar cicil. Nah, pertanyaannya, ketika Bapak Ibu bayar cicil, ternyata ada bunganya, maka Bapak Ibu masih pelaku riba.
Nah, bagaimana caranya agar aman, tenang, dan bank itu juga bisa paham? Nah, alhamdulillah saya bersama teman-teman, nah Bapak Ibu, kemarin di sesi sebelumnya saya mengajarkan, wah ada yang telat ya, nggak apa-apa Bunda, ikut aja. Nah, sesi sebelumnya saya mengajarkan bisnis tanpa modal, ya. Tapi di sini saya nggak bisa jabarkan banyak, karena apa? Karena waktu kita bukan membahas itu. Tapi contohnya apa? Ada yang namanya sirkah dan samsara. Nah, sirkah ini kita bekerja sama. Nah, sirkah tanpa modal bisa? Bisa. Saya sudah buktikan. Saya sudah punya 3 bisnis sirkah kerjasama tanpa modal. Contoh, satu saya punya sirkah, Bapak Ibu yang mungkin ada di sini pernah belajar waris, itu saya sirkah abdan, saya sirkah tanpa modal. Jalankan bisnisnya, alhamdulillah punya uang puluhan-puluhan juta, insya Allah, alhamdulillah ya sudah puluhan juta sudah dapat. Kemudian sirkah, saya punya produk dan saya sebagai marketing, jadi apa kemampuan kita, kita ambil. Nah, ini pembahasannya khusus lah ya. Nah, kita jalanin. Nah, alhamdulillah yang ketiga, yaitu yang sedang berjalan, insya Allah besok. Nah ini, Bapak Ibu, kalau ada waktu, ayo ambil kesempatan belajar. Jangan mikir kalau belajar ini ya. Nah, apa itu sirkah yang tanpa modal? Yaitu sirkah abdan dan saya lakukan juga bersama teman-teman yang memang praktisi juga di ilmu ya, ahlinya ya tentang eh, bagaimana kesadaran tentang menguntaskan utang riba dan juga bagaimana menghadapi permasalahan di bank. Nah, kami buat itu Bapak Ibu mungkin sudah dapat sebagian, bagi yang belum. Nah nih, penuntasan kredit macet sesuai Islam. Nah, ini kami buat. Ini saya bekerja sama bisnis. Ini bisnis, murni bisnis. Kami sirkah abdan. Dan sirkah ini tanpa modal. Nah, Bapak Ibu, kalau ini ilmunya dahsyat, Bapak Ibu, kalau belajar mungkin khusus ya, karena ini bisnis pasti ada nilainya, itu mahal. Tapi saya katakan kok sama mahal kita. Kita buat online, kita buat harga 100.000, nggak usah 100.000 lah. Kita coret jadi 47.000. Nah, bayangkan Bapak Ibu, hanya 47.000 Bapak Ibu sudah dapatkan bagaimana menyadarkan agar tidak lagi berutang riba karena sadar bagaimana di dunia dan akhirnya dampaknya. Kemudian ternyata ketika Bapak Ibu yang punya macet kreditnya ada nyangkut utangnya di lembaga keuangan, maka penuntasannya dibantu nih. Ada sama materi di seminar ini. Nah, kalau mau ambil kesempatan ini, hanya 47.000 saja. Nah, insya Allah nanti akan saya bagikan ya. Bayangkan Bapak Ibu 47.000 masih hitung-hitungan. Bayangkan itu hanya untuk makan minum. Kalau makan minum di restoran nih ya, 47.000 tuh habis tuh ya, nggak terasa. Nah, ini ilmunya dapat. Bahkan eh, ada yang bertanya kemarin bisa nggak dapat rekamannya? Ya untuk yang bayar dapat dong ya gitu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, masalah tadi terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya Allah sudah berikan petunjuknya Bapak Ibu dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Jadi kalau ada musibah-musibah yang terjadi, bisnis kita hancur, keluarga nggak harmonis, anak bandel, ya bisa saja ternyata apa yang kita berikan kepada keluarga kita ada keharaman di sana. Ya bagaimana mau baik hasilnya, tidak berkah yang adanya. Maka ada saja masalah rumah tangga berantakan, anak nggak mau dengar, dan yang nggak enaknya lagi mungkin ibu-ibu di sini merasakan atau bapak-bapak juga ya menyadari mudah-mudahan. Karena saya juga dulu astagfirullah. Dulu Pak, saya waktu utang 1 miliaran itu emosi saya tuh cepat kali spanningnya tinggi ya apa apa kena sentuh dikit tuh langsung mau marah aja. Jadi emosional itu sangat-sangat eh, ngeri lah pokoknya terjadi kalau kita ada kena riba dan itu saya yakin banyak yang merasakannya. Nah itu akhirnya apa? Nggak sadar karena itu sebenarnya karena perbuatan kita ya. Nah ini kebetulan saya pernah ngisi apa ini ya. Nah banjir bandang ya. Ini kisah nyata ini pernah petunjuk dari Allah tuh jelas ya. Bahkan disebutkan di Al-An'am 44 ya. Kadang-kadang kita melupakannya kenapa Allah kasih itu kesenangan-kesenangan. Bapak Ibu mungkin saat ini merasa yang punya banyak uang karena utangan dulu kayak saya. Wah, ternyata itu nanti ada masanya terus hancur, habis kayak saya. Nah, ini contoh kisah nyata lagi yang pernah saya coba bantu. Ya, saya membantu salah seorang teman. Bapak Ibu tahu Bukit Lawang? Ya, Bukit Lawang itu daerah tempat sungai. Nah, di sana banyak orang mandi. Nah, di situ saya dulu pernah membantu namanya daerah sana itu kan eh, ya marak juga lah tentu
karena sepi dan terpencil ya untuk minum-minum, saya bilang aja lah ya. Nah, ada saudara kita yang ternyata sudah menyadari bahwa itu salah dan akhirnya saya datang ke sana, saya coba sampaikan. Alhamdulillah dia mau bertobat. Nah, di sini hati-hati, ketika kita bertobat maka godaan itu semakin datang bertubi-tubi. Malah ketika dia mau mengembalikan semua minuman kerasnya, maka ditawarin mau jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lainnya, mau dinaikkan omset apa harga apa keuntungannya, profitnya. Nah, tapi karena sudah dapat ya pencerahan waktu itu saya berikan malam-malam ya. Alhamdulillah tetap komit untuk meninggalkan itu. Nah, tapi Bapak Ibu, terkadang kita sudah berusaha berubah, tapi lingkungan kita tidak berubah. Saya pernah katakan sama dia, ini kalau dilihat ini, kalau Bapak Ibu jalan ke ya, daerah-daerah sungai itu, nah saya melihat banyak kendaraan. Kalau kita tengok, alasannya kan mau ke sungai. Kita tengok ke sungai, kok sepi sungainya. Tapi ternyata di agak kedalaman itu banyak tenda-tenda. Nah ini tanda kutip ada apa di sana. Nah ini kalau seperti ini bisa dapat ujian, cobaan, musibah itu tadi dari ulah tangan manusia yang suka sana melakukan hal yang salah, sengaja bahkan dibuat tenda-tendanya, astagfirullah. Ini bisa berdampak buruk. Nah, ternyata apa? Ya itulah qadarullah, pernah terjadilah banjir bandang dan menghabiskan seperti ini. Nah, sekarang terhadap kita nih, kita udah sadar sekarang nih, udah belajar malam hari ini, yuk berubah. Kalau kita berbisnis, maka berbisnislah sesuai syariah, ya, agar apa? Jalannya tidak batil. Karena kalau kita berbisnis tidak sesuai syariah, maka jangan sampai membawa keharaman, harta haram yang akan kita berikan kepada anak istri kita. Nah, banyak orang memang bicara bisnis dulu hanya bicaranya untung rugi, tapi sekarang yuk kita rubah mindset bisnis syar'i yang pernah saya ajarkan. Sekarang bisnis itu bukan hanya bicara untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Kenapa? Kita harus sadari kalau kita sudah berjibaku masuk ke dunia bisnis itu memang utang, apalagi dari ribanya, terkadang itu mengganggu kita. Karena ilusi di pikiran kita itu, kalau kita berutang, aku pasti bayar nih, pasti sanggup. Kenapa? Aku punya gaji setiap bulan. Oh, kalau aku punya utang, aku jalankan bisnisku, aku bayar 5 juta setiap bulan. Kalau bisnisku aku buat seperti ini, aku yakin dapat untung 10 juta, ya masih bisa lah. Nah, kalau memang betul-betul mau, ya insya Allah bisa, bisa. Saya yakin itu bisa. Tapi terkadang terkenanya apa ya tadi musibah yang tadi ditunjukkan dalam ayat Al-Quran tadi ya karena kita ada kesalahan yang kita lakukan apa itu riba. Nah ilusi riba ini bahaya Bapak Ibu seperti ini. Sukses rasanya, nampak uangnya dapat banyak, tapi habis itu hilang. Pas mau bayar utang malah bingung. Nah, bunga riba naik terus, profit bisnis makan riba, dan wah banyak hidup tidak tenang, agunan siap-siap melayang, ketakutan ya, sering kagetan. Wah ini semua terjadi. Nah, di sini sudah diingatkan nih, maka akan disiksa dengan sekonyong-konyong. Ya, tiba-tiba terus habis semua. Maka hati-hati. Allah akan bukakan memang pintu kesenangan, tapi ada masanya kalau kita tidak menjalankan sesuai syariat, tidak perintah Allah, maka akan terjadi kehancuran. Hati-hati, utang itu memang boleh, tapi jangan sampai yang ada ribanya. Kenapa? Utang itu biasanya ada ribanya ya. Semoga kita jauhkan dan kita hindari karena sudah jelas-jelas di Al-Baqarah 275 dikatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan sudah dikeluarkan juga oleh Fatwa MUI ya di sini jelas ya dikatakan riba haram hukumnya. Nah, ini sudah jelas dikatakan di sini ya. Nah, ya bukan saya nakut-nakuti tapi ini dari MUI dan dari ilmu-ilmu muamalah kalau mau pelajari itulah riba itu jelas haram. Nah, bahkan bagaimana kita mau menang, bagaimana kita mau tenang, bagaimana mau kita tidak mendapatkan masalah dalam hidup kalau kita masih ada ribanya yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya Allah, siapa sih yang sanggup berperang, menantang perang Allah dan Rasulnya? Itu dikatakan di Al-Baqarah 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan seriba yang buruk jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya atau meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Wah, ampun ya Allah. Masih sanggup kita? Nah, masih berani kita makan harta haram, Bapak Ibu? Astagfirullah. Ya, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah, belajar makanya penting. Carilah ilmu muamalah, fikih muamalahnya. Insya Allah akan meningkatkan derajat kita, Bapak Ibu. Meningkatkan derajat kita.
perbanyak sakofa Islamiyah kita. Insya Allah Bapak Ibu akan menjadi satu orang yang lebih baik. Belajar itu Bapak Ibu bisa kapan saja, ya, bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja, dan berapapun biayanya harus mau, harus siap. Ini yang penting. Nah, ini 47.000 tadi, ayo masa nggak mau gitu ya. Dan yang paling penting saya tambahkan terakhir setelah saya belajar, dulu saya tahunya banyaknya ini, makanya saya belajar pernah ikut Pak TDW, tahu TDW, Pak Tung Desem Waringin, itu sampai saya berani mengeluarkan uang sampai 16 juta. 16 juta Bapak Ibu. Habis waktu itu, kenapa? Karena saya kepingin berubah. Nah, tapi waktu itu saya nggak paham ya, ada EU, Entrepreneur Universitas juga habis. Nah, tapi ingat yang terakhir ini, harus sesuai hukum syarat. Harus sesuai perintah Allah. Tinggalkan yang mana-mana dilarang oleh Allah, yang haram. Jangan lagi diikuti. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau sahabat saya tadi ini saya nih, Bapak Ibu bisa baca ya. Inilah dia, saya offline merancang hidup sukses dan berkah. Ini lanjutannya, Spiritual Mindset Training and Therapy, SMTT. Ini saya adakan dulu ya. Insya Allah setelah saya punya tempat akan saya buat kembali dan belajar dan ngaji ya. Nah, saya tambahkan sekarang belajar dan ngaji. Ngaji ini bukan ngaji hanya ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran Insya Allah kita usahakan, oh kalau bisa odos one day one juz itu mantap Masya Allah ya. Tapi kalau enggak ngaji ini, ngaji ilmu agama, nambahkan Sakofa Islamiyah kita Bapak Ibu. Belajar dan ngaji itu tolong dipastikan Bapak Ibu setiap hari ada. Kalaupun mengajar ilmu agama itu jarang-jarang, setiap minggu harus ada. Nah, bagi sekali lagi saya undang nih bagi yang di Kota Medan. Yuk, saya siap memberikannya nanti. Hadir ke tempat saya kasih ilmunya sekali seminggu. Gratis kalau untuk belajar ilmu agama ini. Ya, kecuali kalau kimahnya Madiyah itu beda. Ini kimahnya Ruhiyah untuk ini ya. Nah, belajar itu banyak Bapak Ibu, bisa dari buku, audio, video, dari pemilik usaha yang sudah sukses, ataupun dari seminar, private class, seperti sekarang-sekarang ini kita lakukan, pelatihan-pelatihan banyak. Nah, oke, mantap. Oke Bang, nanti ya, saya tunggu ya. Saya tunggu ya, kita ngaji nanti atau belajar. Nah, dari kejadian juga bisa. Kita kan punya pengalaman kejadian sendiri, yuk kita cek apa ini. Pengalaman diri sendiri juga bisa. Nah, Bapak Ibu nggak usah takut, Allah kasih nih otak kita ini. Selama akal kita masih sehat, maka gunakanlah untuk belajar dan terus belajar. Kenapa? Ada 100 miliar sel otak itu. Allah kasihkan kepada kita makhluk yang ini manusia ya, maka kita gunakan, nggak ada bandingannya dari yang lain. Yuk kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Oke, karena waktu kita sudah di penghujung, yang terakhir B ketiga, berdoa. Meminta dengan penuh keyakinan, itu yang pertama. Sekarang banyak orang berdoa hanya sekedar berdoa, apalagi kalau dia bilang tadi berdoa setiap habis sholat katanya. Biasanya yuk kita introspeksi diri, habis sholat biasanya berdoanya gimana? Ya berdoanya mulutnya berucap, tapi itu sudah standar apa karena sudah terbiasa sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya tidak penuh keyakinan meminta, tidak penuh keyakinan ini bedanya di mana? Yuk kita cek kapan di saat kita terpuruk, utang kita banyak, ketika tidak bisa membayar utang yang sudah jatuh tempo, minta sama Allah, ya Allah, hari ini jatuh tempo hutangku ya Allah, mohon ya Allah bantu ya Allah. Sedih, minta sama Allah, itu penuh keyakinan minta sama Allah. Bapak Ibu, Allah itu maha baik ya. Saya dulu astagfirullah, ini pengalaman yang tapi pengalaman baiknya Allah menunjukkan luar biasanya ya, maha besar Allah, maha penyayang dan pengasihnya Allah. Kenapa? Waktu itu saya punya utang kartu kredit saya jatuh tempo, saya minta habis duha ya Allah, butuh uang ya Allah, 5 juta harus saya bayar ya Allah jatuh tempo hari ini. Dan selesai saya sholat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bunyilah handphone saya berdering-kering, bunyinya bukan kering-kering ya, ya ada dering apapun itu, tapi saya angkat, halo dengan Pak Rahmat Junaidi, oh iya benar Bu, Pak Rahmat, kami dari bank ini menawarkan, Bapak kan punya kartu kredit ini, nah limit Bapak ini besar nih Pak, kami kasih Pak, Bapak bisa ambil sekian banyaknya, wah Bu, saya hanya butuh 5 juta, oh Pak, Bapak bisa ambil 20 juta Pak, enggak usah Bu, 5 juta aja Alhamdulillah, tapi pikir-pikir lagi, bisa untuk 2 bulan ya, atau bisa untuk yang lain 10 juta lah Bu, cairkan, teng, langsung masuk ke rekening. Astagfirullah. Di saat itu saya belum sadar, tapi di saat itu juga saya sekarang sadari bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Bapak Ibu. Ketika kita butuh keyakinan, Allah akan kasih. Nah, sekarang yuk kita rubah. Kalau kita berdoa masih sekedar, ya berdoa-berdoa aja, seperti biasanya, yang sudah hafal gitu ya, di luar kepala, mulut berucap komat kami, tapi pikiran tak kemana-mana, astagfirullah, yuk kita rubah.
Kemudian permintaan yang jelas. Nah, yang jelas ini mungkin udah pada paham ya. Ada cerita lucunya lah ya. Ya Allah, saya ingin dia lewati rumah besar yang ada orang ditengoknya hanya goyang-goyang kaki aja ya, asik kali goyang-goyang kaki. Nggak bisa saya praktekkan. Kalau offline bisa saya praktekkan ya. Ya Allah, saya ingin seperti orang kaya itu ya Allah, goyang-goyang kaki aja kerjaannya ya. Akhirnya apa? Dia nggak lama jadilah tukang tukang jahit ya, goyang-goyang kaki jahit. Astagfirullah. Ini kenapa? Karena nggak jelas. Tapi itu terbukti. Nah, ini saya belajar juga sama banyak guru ya, salah satunya Mas Iko juga pernah jelas dan akhirnya saya coba buktikan, termasuk dalam bisnis yang lain-lain. Itu saya minta dan jelas, alhamdulillah terwujud. Contoh, MHSB yang saya lakukan apa tadi? Ingat, umur 35, punya 5 usaha, itu kan jelas. Saya ingin jadi pimpinan di tempat saya bekerja, jelas. Nah, ada lagi yang belum saya ceritakan, MHSB saya. Saya minta dengan jelas sama Allah, ya Allah, saya ya Allah mohon di umur 40 nanti, ya Allah saya mau tidak seperti orang lain. Sebelum umur 40, nah nih jelas ya, sebelum umur 40 ya Allah, saya sudah menunaikan ibadah haji bersama istri. Jelas ya permintaannya, penuh keyakinan dan jelas mintanya. Sebelum umur 40. Padahal waktu itu saya nggak punya uang, nggak kepikiran juga, cuman ingin merancang hidup aja. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, akan ada saja jalan Allah berikan. Ya contoh datang selebaran, ada siaran di TV, oh ternyata begini untuk mengurus haji. Oke, saya beranikan yuk sama istri berangkat kami. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Ternyata kami dapat penerbangan dan alhamdulillah berangkat. Umur saya waktu itu 39 tahun berjalan. Sebelum umur 40 saya sudah dikasih Allah berangkat ibadah haji. Allah Akbar, takbir. Ini loh Allah, itu kalau kita ingat-ingat ya Allah, itulah bukti bahwa kalau kita betul-betul MHSB ini, ingat ya MHSB, kenapa merancang hidup sukses dan berkah? Tadinya saya hanya merancang hidup sukses. Sukses dalam arti apa? Mencapai apa yang kita inginkan. Tapi sukses dalam Islam itu harusnya lebih baik ya, bertakwanya. Nah, harus sesuai perintah Allah. Nah, itu yang nggak dapat, berkahnya saya hilang waktu itu. Kenapa? Saya ternyata dunianya. Tapi setelah sadar sampai akhirnya pun kita minta sama Allah, maka Allah kasihkan ya Allah luar biasa. Nah, ada satu hal mungkin orang juga mungkin nggak banyak kalau yang ketiga ini untuk berdoa. Cuman saya kasih contoh dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bapak Ibu, surah Al-Fatihah tahu ya seperti ini. Apa maksudnya saya tunjukkan ini? Banyak orang yang tidak melakukannya karena ada juga yang melakukannya mungkin kalau belajar waktu kecil ilmu agama, ngaji, pesantren atau MDA kalau saya, itu biasanya udah tahu tuh. Berdoa itu biasanya ada urutannya. Nah, maksudnya ini, boleh-boleh aja tuh poin itu Bang, ketika kita meminta, dicontohkan Al-Fatihah ini apa? Ayat pertama, apakah sudah meminta kita? Kita Al-Fatihah ini kan berdoa sebenarnya. Ayat kedua, tiga, empat. Ayo, kapan kita meminta di sini? Artinya apa? Kita langsung diajarkan di sini. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi penyayang. Engkaulah segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kita puji-puji Allah. Engkau maha pengasih lagi penyayang ya Allah. Engkau menguasai dari pembalasan ya Allah. Sampai akhirnya, ingat, bisa lihat ya, yang ke enam. Baru kita doanya masuk. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Oke, oke waktunya sudah lewat, maka saya percepat ya. Jadi berdoa ini insya Allah kalau kita lakukan I-nya korelasinya kemana? Iman, insya Allah ya. Kenapa? Ya, semakin kita penuh keyakinan, semakin kita minta dengan Allah, dengan kekuatan doa kita tadi, maka iman kita semakin kuat, insya Allah. Nah, bahkan dikatakan dalam surah Al-Mumin, kita ini seperti orang yang, ya, seperti sungguhnya orang yang sombong. Nah, kalau tidak, nah ya, saya akan memberikan doa bagi sungguh orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka. Nah, kalau tidak boleh seperti orang sombong. Nah, ini lanjut Bapak Ibu, apa ini ya? Waktu itu saya mencontohkan kekuatan, bukan doa ini ya, mohon maaf ini bukan berdoa, tapi kekuatan pikiran. Karena saya tunjukkan kekuatan pikiran itu di SMTT dengan penuh keyakinan itu keajaiban akan terjadi. Saya tunjukkan keajaiban dalam kelas SMTT, tapi ini kita nggak adakan di sini ya. Oke, ini nah kalau mengenai rezeki nggak usah takut ya. Kita ini tambahan Bapak Ibu ya. 3B itu udah dapat. Nah, sekarang tambahan. Kita harus memahami makna rezeki dan tawakal. Nah, bagi yang Bapak Ibu mau ikut belajar sama saya, ini insya Allah akan saya kasihkan. Bahwa kita harus pahami rezeki dan tawakal itu. Jangan sampai kita, wah, ketakutan rezeki itu diambil teman, dia nggak dapat.
Padahal rezeki sudah jelas ya Allah kasihnya seperti di sini dikatakan dalam surat. Nah, tawakal juga. Nah, juga ini dakwah sebagai poros hidup. Nah, ini akan saya ajarkan nanti. Insya Allah sekali seminggu bagi Bapak Ibu yang mau ngaji, ikut sama saya ngaji ini nambah sakopah ilmuwan Islamianya, Bapak Ibu boleh akan saya ajarkan nanti. Insya Allah tiap minggu saya kasih free. Nah, ini ada kelas juga, ya ini kalau saya di kelas PPA ya, ini yang saya katakan tadi bagaimana Bapak Ibu menemukan keajaiban dalam kehidupan. Nah, ini insya Allah saya ada kelasnya bulan depan insya Allah saya akan buat. Ya, insya Allah saya mulai ini lagi lah aktifkan. Dan terakhir Bapak Ibu, yuk sama-sama kita gini boleh? Ini bagi Bapak Ibu pernah belajar ya tadi kekuatan pikiran atau menjadikan MLP, bayangkan Bapak Ibu seperti bercermin nih. Bayangkan nampak ya di sini ada wajah kita. Nggak nampak sih wajahnya, cuman bayangkan aja waktu itu ketika melihat ini seperti ini kita mengatakan pada diri kita apa yang kita katakan. Oke, lanjut next. Nah, ini ayo kita baca. Tidak ada seorang pun dalam hati ya, nggak usah di speak. Nah, tidak ada seorang pun bukan mik maksudnya. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan Anda kecuali Anda sendiri. Nah, sekarang rubah. Tetap hadapkan wajahnya ke tangannya, katakan. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab. Kata Anda rubah dengan saya ya. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab dengan atas kesuksesan saya kecuali saya sendiri. Nah, yakinkan dengan kekuatan dan buktikan takbir Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi sendiri, ketika sedang down, ketika sedang futur, ketika sedang lemah, ya bingung menghadapi kondisi, hutang lunas apa semua, yuk kita pastikan itu. Ya, insya Allah akan berasa dampaknya. Nah, mulai hari ini kayak kita baca dalam hati, semua baca dalam hati ya, karena kesuksesan belajar ini bukan karena ilmunya, tapi karena Bapak Ibu menanamkan di pikiran Bapak Ibu. Ya, satu, dua, tiga, go. Lah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena kini aku sudah berniat, karena Allah siap untuk terus belajar dan selalu berdoa. Nah, dan Bapak Ibu, ini kalau di offline ini saya turun nulis nih. Tapi Bapak Ibu boleh tuliskan saja nanti setelah acara ini. Ya, mulai hari ini dan seterusnya aku akan. Nah, satu, mau belajar setiap hari, mau berniatnya setiap apapun yang mau lakukan, mau berdoa setiap waktu, boleh. Ajal, ini kata-katanya belum. Ajal tidak menunggu tobatmu, bertobatlah sebelum terlambat, agar selamat dunia dan akhirat. Oke, habis terakhir, perjelas posisi Anda yang sudah belajar pada hari ini. Apakah mau yang di atas jadi pemenang, ya, insya Allah jadi ahli surga, atau mau di bawah jadi pecundang di neraka, pilih, ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita bergantung pada apa yang kita pikirkan, ya Allah itu persangka hambanya, ya dan sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita satu kaum sehingga mereka yang merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang sudah belajar pada hari ini, nggak ada apa-apanya kalau tidak diamalkan atau action, praktekkan, action. Kenapa? Karena kita sungguhnya dinilai bukan dari seberapa banyak yang kita pelajari, tapi seberapa banyak yang kita lakukan, ya. Oke, itu saja mungkin. Nah, bagi Bapak Ibu, ini terakhir saya izin menambahkan, bagi yang mau belajar, saya ada kelas mentoring, ini waktunya, mohon maaf, belum diupdate ternyata. Nah, saya ada kelas, bagi Bapak Ibu, ini salah satu solusi juga untuk membantu menyelesaikan masalah utangnya. Pak, saya nggak punya modal, ini banyak yang saya temui, makanya saya ajak ilmunya dulu saya sadarkan. Nah, peluangnya apa? Jalannya apa? Insya Allah ini ada jalannya saya berikan. Tanpa modal bisa. Nah, contoh ini saya kasih bonus ada produk beli sekali, jual berkali-kali. Keuntungan bisa 100% jadi milik Bapak Ibu. Nah, insya Allah ini jadi bisa kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu bisa jual banyak, maka insya Allah bisa membantu ya untuk kebutuhan hidup maupun melunaskan utang ya. Bahkan saya ada dapat kemarin ikut salah satu program, yaitu untungnya cuma 20%, 20.000, 30.000. Tapi yakin 50.000 tapi yakin. Nah, bagaimana lagi kalau kita untungnya bisa besar? Kenapa nggak kita jalanin gitu? Nah, ini bonus pertama saya berikan, bonus kedua ini saya berikan contekan copywriting, bonus ketiga ini juga saya berikan. Ini kalau normalnya harganya 197. Nah, ilmunya banyak ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu ada juga bonus keempat, ini bonus kelima ini ya saya cepatin aja bonus keenam ini hanya tambahan ya. Bonus ketujuh ini solusi lah saya bilang di akhir. Nah, keuntungan ini bisa Bapak Ibu dapatkan belajar riset. Artinya kalau Bapak Ibu ikut bulan ini, bulan depan mau ikut lagi, insya Allah di bulan depan ya, Bapak Ibu tidak perlu bayar. Nah, pertanyaannya berapa sih biayanya bayar untuk kalau ikut mentoring sama saya? Ya, normalnya orang tuh 1 jutaan kebanyakan, tapi saya
awalnya pernah buat itu hanya 500.000 dan ini sudah terbukti banyak yang mengikutinya. Itu di offline banyak yang ngambil. Nah, tapi ini online mau saya coba juga, tapi nggak perlu 500.000, 250.000 saja. Bagaimana? Mau nggak? Ada yang mau? 250.000? Oke, ada ya. Oke, 250.000. Ini pun masih saya gantikan. Saya kurangi. Hanya berapa modalnya? 135.000 saja. Nah, dengan 135.000 Bapak Ibu, tanpa modal Bapak Ibu sudah bisa menjalankan bisnisnya. Nah, Masya Allah ya, kalau Bapak Ibu mau untuk 10 orang pendaftar, maka nanti dapatkan ini dan saya kasih bonus-bonus tadi, plus terakhir tambah bonus spesial. Kalau dihitung-hitung bonusnya udah berapa tadi Bapak Ibu? Udah lebih dari 150 atau lebih 200 ya. Nah, sekarang hanya bayar 135.000, saya kasih lagi bonus spesial, Bapak Ibu gratis ikut ini. Waktunya bulan Oktober, Bunda. Insya Allah akan saya sampaikan nanti. Karena bulan September tadi, 4 September udah lewat. Nah, insya Allah Bapak Ibu bonus spesial ikut gratis besok ini. Ini besok acaranya tanggal Senin, 11 September. Gratis. Bayar berapa? 47.000. Nah, kalau bayar 135.000, bayangkan dapat tadi produknya banyak, ada 7 bonus, tambah bonus spesial yang ini, bayangkan, dihitung-hitung itu udah lebih 135.000. Tapi saya berbagi, Bapak Ibu bayar 135.000, Bapak Ibu besok langsung bisa ikut ini, besok malam. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya nanti akan saya sampaikan atau kalau mau ini ada ketikan tuntaskan kredit riba, di sana ada ya. Eh, Nah, Bapak Ibu yang mau ini, mohon maaf, saya untuk ini, ya, karena ini saya jujur bukan berarti saya gratis kan Bapak Ibu, tidak. Ini saya katakan dia seadanya, ini ada nggak tim saya yang hadir di sini. Itu saya bayar ke mereka Bapak Ibu. Karena yang namanya sirkah atau namanya kerjasama, kita kan cari keuntungan bagi hasil. Jadi saya nggak mungkin, wah ini karena saya punya mentoring gratis. Enggak. Tapi uang mentoring saya yang Bapak Ibu bayar, saya berikan ke acara ini. Jadi ini bukan gratis ya, ini saya bayar, tapi saya yang membayarkan. Kenapa? Saya ingin Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pembelajaran ini. Nah, mungkin kalau tidak saya ketikkan aja ya. Oke, mau. Bagi yang mau nanti boleh ketikkan di sini. Ini dulu lah. Nanti di sini setelah Bapak Ibu. Oke, kita ketikkan ya. Nanti dari sini, Bapak Ibu setelah daftar di sini, maka itu saya berikan gratis semuanya. Nah, ini. Oke, saya kirim di chat. Nah, silakan isi data di sana. Nah, Bapak Ibu dapat 7 bonus dan dapat ikut spesial tadi besok gratis. Oke ya, terima kasih yang sudah daftar. Kita akhiri dulu tuh ya sebelum itu. Eh, oh ya, ini dibatasi untuk 7 lunas tercepat. Jadi kalau Bapak Ibu orang ke-8 kita stop ya, bayar sendiri maksudnya. Oke Pak, saya sudah daftar. Oke, bagi yang sudah daftar, saya ganti dengan bonus ini. Ini apa? Nah, ada e-book. Ini juga berbayar. Bapak Ibu, saya kasih bonus. Oke, Insya Allah eh, kalau Bapak Ibu saya tanya lagi, biar cepat nih karena udah mau jam 10. Ini sudah berubah nggak jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Ayo bantu jawab. Sudah berubah nggak jawabannya dari yang pertama tadi Bapak Ibu hadir sebelum mulai? Berubah ya? Ayo siapa? Ayo jawab nih berapa orang yang berubah? Ketikkan bisa chat interaktif lagi. Oke, berubah ya Bapak Ibu, berubah. Oke. Ya. Apa itu yang Bapak Ibu rasakan? Boleh sharing? Oke. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendengarkan ini? Oke. Terima kasih yang sudah menuliskannya. Ya semoga menjawab apa yang menjadi masalah Bapak Ibu dan semoga membantu untuk kedepannya ya. Oke, berikutnya kita tutup dengan tanya jawab dan ini saya bisa diikuti di sini. Ini untuk sementara saya di sini tapi nanti bisa berubah. Wow, Masya Allah ini ada yang nulis panjang. Saya pernah ikut latihan. Oke, saya bacakan itu. Masya Allah ini pernah ikut ya suatu training juga. Nah, mantap nih. Ceritanya panjang nanti saya baca apa nih. Oke. Oke, mantap yang sudah berubah. Nanti boleh Pak jumpa dengan saya sharing-sharing kita ya. Kita saling berbagi. Bahkan saya siap untuk berkolaborasi. Oke, itu saja untuk pada malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya kasih waktu untuk beberapa menit ke depan. Oke, terima kasih Pak yang sudah daftar, yang sudah daftar.
langsung transfer, itu dapat otomatis dapat balasan WhatsApp otomatis, transfernya kemana, berapa, nanti akan saya langsung aktifkan. Dapat 7 bonus dan bisa langsung ikut seminar besok gratis. Jadi ya saya yang bayar ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh di chat, boleh open mic kalau sudah di akhir ini. Oke, jam 10 ya kita tutup kalau nggak ada pertanyaan. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah saya langsung saya jawab ya. Oke, apakah nanti bisa daftarnya? Bisa. Yang penting nanti saya kasih lagi linknya di apa ya di WA. Semoga Bapak Ibu sudah mendaftar di Sharing for Entrepreneur. Bagi yang belum Sharing for Entrepreneur belum bergabung, saya ya insya Allah akan sharing setiap Senin dan Kamis malam tentang ilmu jualan, ilmu bisnis, dan itu gratis. Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung. Bagi yang sudah, itu nggak akan bisa lagi daftar karena sudah dapat kan gitu. Bagi yang belum, ini saya ketikkan di sini sharing for entrepreneur. Nah ini silakan. Bagi yang mau berhubungan dengan saya, tadi udah lihat database saya ya. Kalau enggak boleh cek di sini aja. 062 853 5551 7722. Nah, itu silakan. Ada pertanyaan lain? Oke, saya udah daftar Pak. Oke, mantap. Yang sudah daftar, ya tunggu ya, nanti saya aktifkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, bisnis yang diajak itu yang mana? Ya, bisnis yang saya ajak, bisnis yang saya kembangkan dari digital marketing, di mana Bapak Ibu bergabung dalam afiliasi online, di mana afiliasi online ini adalah program yang saya bangun sendiri. Karena saya suka belajar, akhirnya Alhamdulillah saya bisa mendirikan sendiri, dan saya mau berbagi nih dengan siapa saja. Yang Bapak Ibu mau menjalankan bisnis tanpa modal, silahkan bergabung di afiliasi online. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah mendaftar tadi, itu dapat linknya untuk join ya. Insya Allah nanti ada waktu khusus, saya akan ajarkan bagaimana untuk mengambil linknya. Atau nanti saya WA lah. Nah, Bapak Ibu yang mau bergabung, bisakah saya mendapatkan income yang besar? Nah, silakan lihat tonton rekaman video sebelumnya. Bapak Ibu bayangkan, hanya sekali beli produk digital, Bapak Ibu bisa jual berkali-kali. Dengan Bapak Ibu bisa di sini bergabung di afiliasi online bersama saya tanpa modal, Bapak Ibu sudah bisa menjualkan produk yang ada di tempat saya. Kenapa Bapak Ibu menjadi afiliat? Nah, afiliat ini Bapak Ibu bisnis tanpa modal masuk ke poin kedua selain sirkah, yaitu samsaro. Bapak Ibu menjadi broker atau menjadi istilahnya dulu gitu ya, broker atau bahasa lainnya makelar atau affiliate kalau sekarang ini lebih dibuat dalam digital marketing. Oke, terima kasih Bang yang udah daftar. Wah, ini keren Bang. Daftar langsung transfer. Nanti kita cek ya, saya cek. Mohon maaf sekarang fokus di sini dulu. Oke, ada lagi? Oke, mantap. Ya, betul Bu. Ya, betul Bunda. Jadi kita ada jadi agen dan alhamdulillah saya kemarin belajar salah satu guru saya itu Ustadz Dwi Condro untuk affiliate itu hukumnya mubah. Jadi memang itu bisa kena sama dengan tadi keagenan atau broker yang menjadi membantu menjualkan mendapat komisi ya. Makanya sekarang kenapa kemarin lagi tren itu sekarang banyak afiliator. Afiliator apa? TikTok ya, itu boleh. Nah, makanya saya juga membangun ini, Bapak Ibu boleh jualkan. Nah, mentoring yang mau saya buat ini sebenarnya tambahan nanti beberapa langkah untuk menjalankan ilmu bisnis ya marketing langit. Tapi itu mohon maaf, itu saya berikan untuk yang ikut mentoring. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, oke. Nah, kalau apa itu Sirkah, Samsaro, dan lainnya itu ada di video rekaman atau video pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada bisnis lain tadi mau yang umroh, insya Allah nanti ada lagi, tapi yang sebelumnya juga udah pernah ada, silahkan ditonton. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sudah lewat, maka kita tutup dulu. Terima kasih banyak yang masih hadir, dan yakinlah Bapak Ibu, ketika kita yakin kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kita jalankan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini, tidak melanggar
dari apa yang telah dikatakan atau diperintahkan Allah, maka Bapak Ibu disitulah Bapak Ibu akan merasakan keajaiban demi keajaiban itu. Karena Allah akan bantu dalam yang nggak kita duga-duga. Dari arah mana-mana tiba-tiba ada aja bantuan. Ini saya alhamdulillah sudah buktikan Bapak Ibu. Jadi merancang hidup sukses dan berkah tadi itulah dia. Berkah ini penting. Kenapa? Nikmatnya itu luar biasa, Allah jaga. Kalau mungkin Bapak Ibu punya masih utang riba, yuk cepat selesaikan. Nah, besok insya Allah ada seminarnya, ikuti biar semakin mantap. Saya banyak cerita sebenarnya, contoh saya dulu punya mobil, ketika saya nggak dapat ilmunya, makanya B yang kedua belajar. Saya dulu pernah leasing, saya dulu pernah asuransi, tapi ada aja masalah. Ketika saya berhenti lakukan dosa ribanya, maka Allah jaga itu Bapak Ibu. Ini bukti nyata. Ada satu bukti lagi, mungkin saya ada cerita di tempat yang sebelumnya, tapi ini mungkin malam ini singkat aja. Ada satu kali saya menabrak pagar dengan sangat keras, ya, malam hari tempat ibu mertua saya, pagar itu sampai belong atau baling, tapi alhamdulillah saya nggak berani melihat mobilnya di waktu malam hari, saya nunggu besok paginya, ketika besok paginya saya lihat, ternyata tidak ada, tergores pun tidak. Itu keajaiban Allah berikan. Nah, yuk kita sama-sama mulai hari seterusnya, kita yakinkan terus bahwa kita berada di jalan Allah. Ingat, berniat pertama ketika mau mulai, yakinkan ini baik yang kita lakukan dan benar, dan pastikan semua karena Allah. Kemudian kita belajar, pastikan apakah ini yang saya lakukan ini, apakah melanggar hukum syara atau tidak. Apakah ini salah atau tidak. Kalau seandainya bisnis, belajarlah, tanya fikih muamalahnya apakah benar atau tidak. Mohon maaf ini, saya nggak tahu di sini ada yang sudah ikut atau tidak. Banyak sekarang orang mengatasnamakan kebaikan. Saya katakan sekali lagi, banyak orang mengatasnamakan kebaikan, tapi hati-hati belum tentu benar. Contoh, banyak orang, ayo kita bersedekah, tapi di dalamnya akad bermasalah. Yuk sekarang kita jalankan bisnis. Bisnis saling menguntungkan, membantu orang lain. Oke, tapi akadnya bermasalah, maka batil. Apa kalau yang namanya batil, semuanya turunannya jadi haram. Makanya kita harus belajar. Nah, B kedua belajar. Nah, baru kita berdoa, minta apa yang kita lakukan itu betul-betul Allah lindungi, Allah jaga, dan menghasilkan lebih banyak. Mungkin itulah yang bisa saya berikan. Kunci 3B MHSB. 3B ditambah 3A, insya Allah Bapak Ibu akan merasakan dahsyat luar biasa. 3A itu apa? Adanya di SMTT, Spiritual Mindset Training and Therapy. Kalau ini digabungkan 3A tambah 3B sama dengan 3C. Nah, itu panjang ceritanya, tapi nanti kita lanjutkan. Oke, baik, sudah lewat 6, kita sudahi dulu Bapak Ibu karena tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Pak, terima kasih kembali, mabruk Allah. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Saiful, kepada Bunda, kepada Bang Rizky, dan kepada semuanya nih, nggak bisa saya baca satu-satu ya. Oke, yang mau rekamannya insya Allah akan saya berikan ya. Tapi usahakan masuk di yang saya daftarkan apa, yang mohon maaf nih, di sini apakah semua sudah daftar tadi di acara private class? Karena di sana otomatis akan ada rekamannya. Oke, terakhir ya sebelum saya tutup, mohon kepada Bapak Ibu agar karena gini, saya nggak tahu nih yang Bapak Ibu hadir dapat dari mana link Zoom-nya, jadi saya nggak bisa berikan. Bapak Ibu minta nih Pak, minta rekaman videonya bisa nggak? Nah, saya nggak bisa berikan karena nggak tahu Bapak Ibu dari mana dapatnya. Yuk, lakukan dari sini. Di chat Zoom, klik. Yuk, lakukan semua yang masih hadir di sini. Masih ada 20-an orang lebih. Klik di private class MHSB, isikan datanya di sana, otomatis ketika Bapak Ibu membuka member area, nah pertanyaan bagaimana buka member area? Bapak Ibu masukkan login, username, password, setelah masuk, di menu sebelah kiri, ada tulisan akses. Nah, Bapak Ibu klik, karena itu akses Bapak Ibu untuk ke rekaman videonya. Akses itu ada pilihan bagi sudah mengakses yang lain, ya. Tapi bagi yang belum, hanya satu berarti. Nah, ketika Bapak Ibu buka aksesnya, maka akan banyak muncul pesan-pesan lain, Bapak Ibu ikuti aja. Bisa ya? Yuk, lakukan sekarang. Oh, ada yang mau bagaimana caranya? Oke, gimana ya? Masih ada waktu, Bapak Ibu? Oke, mungkin sebentar. Kalau mau caranya, mana ya yang terbuka? Oke, sebentar ya. Oke, nggak apalah, saya buka aja.
Pak, bagaimana caranya begitu apa masuk member area? Ini saya tunjukkan. Bapak Ibu bisa masuk ke login mana dia sini. Mohon maaf nih belum terbuka. Nah, ini. Oke, saya keluar dulu member area. Atau ada yang sudah masuk member area belum nih? Kalau sudah, saya bukakan aja loginnya ke sini ya. Eh, Member area itu seperti ini, Bapak Ibu. Muncul? Oh, belum ya. Bapak Ibu pokoknya klik nanti ketika selesai daftar, ada muncul Anda selamat, Anda berhasil login, silakan klik member areanya. Nah, ketika masuk member areanya, maka muncul seperti ini. Nah, muncul ya. Nah, ketika muncul seperti ini, di sini sebelah kiri ada tulisan akses. Artinya apa? Tulisan akses ini, Bapak Ibu, masuk ke akses yang Bapak Ibu telah daftarkan tadi. Aduh, kalau lupa Bunda passwordnya atau emailnya, kalau email kayaknya nggak lupa deh, password mungkin lupa. Gini aja, ada tulisan lupa password atau minta password baru. Nah, di situ coba diklik. Nah, ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil. Nah, ini kebetulan, nah ini kelas online-nya masuk. Nah, ini bisa tinggal klik. Kalau Bapak Ibu sudah ambil tadi MHSB itu ini, maka akan muncul itu di sini. Nah, ini dia nih. Gratis private class perancang hidup sukses dan berkah. Tinggal klik aja. Nah, ketika Bapak Ibu tinggal klik ini, maka akan masuklah ke halaman. Nah, ini. Nah, ini tadi link Zoom-nya sudah dapat ya, kita udah ada join grup WA MHSB masuk tinggal klik aja. Nah, bonus ini Bapak Ibu, saya kasih bonus bisnis tanpa modal, tinggal klik aja. Bapak Ibu isi datanya nanti atau tinggal send. Nah, ini tonton rekaman video private class nanti bisa diakses setelah saya acara. Nah, habis ini Bapak Ibu tinggal klik ini, maka terbuka videonya. Nah, ulangi ya, tadi masuk ke member area itu dari mana? Akses. Waduh, bagaimana Pak? Masuknya dari mana? Oke, ini saya keluar aja dulu ya biar nampak. Linknya itu Bapak Ibu dapatkan setelah selesai daftar yang saya chatkan tadi di WA. Maaf, bukan di Zoom, chat Zoom-nya. Nah, Bapak Ibu, selamat. Anda sudah selesai membeli atau melakukan pendaftaran ini. Ada link member area, diklik aja, maka muncul seperti di layar ini. Ada masukkan email dan password. Bagi yang lupa, seperti Bunda lupa ya, klik aja itu ada lupa password. Oke ya. Oh, ini kebetulan lagi lama nih internetnya karena kita Zoom nih. Tapi intinya, coba kita hapus ini. Member area, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Ya, masukkan passwordnya, emailnya. Nah, kalau yang lupa tadi Bunda, ini ada lupa password, klik ganti password. Tapi usahakan emailnya email yang tadi di awal dimasukkan, biar ingat ya. Nah, ini kalau telah masuk, maka seperti tadi, halamannya seperti halaman yang sudah kita contohkan tadi. Nah, ini seperti ini. Ada akses. Nah, Bapak Ibu klik ini. Nah, ini kalau yang terpakai dua ini aja dulu, afiliasi sama akses. Nah, afiliasi ini apa? Untuk mengambil link Bapak Ibu kalau mau mempromosikan atau mau jualan bisnisnya. Nah, ini saya berikan lebih detail di mentoring. Makanya Bapak Ibu kalau ikut mentoring, saya ajarkan bisnisnya. Jadi kalau mau ikut, ayo ikutlah. Hanya 135.000 Bapak Ibu dapat bisnis produk senilai tadi Bapak Ibu bisa jual ulang. Keuntungan 100% milik Bapak Ibu, bukan untuk saya. Contoh, ada ebook Rocket Marketing. Bapak Ibu mau jual 197.000, mau jual 100.000, mau jual 75.000, mau jual 50.000, keuntungan 100% milik Bapak Ibu. Tapi kalau pakai web yang afiliasi online yang saya buat ini, ya ikuti apa yang ada di sini. Tapi kalau jual sendiri, bebas. Bayangkan, jualnya udah bisa banyak hasilnya. Bapak Ibu tadi ikut seminar 47.000, saya kasih. Jadi 135.000 dapat Ibu belajar bisnis, kan sangat untung banyak gitu. Bahkan ketika ada bulan depan lagi apa seminar apa mentoring yang saya buat, Bapak Ibu bisa ikut gratis, nggak perlu bayar lagi 137.000-nya. Dan ingat itu harga akan bisa berubah, akan terus naik. Ya, kalau sekarang ngambil 135.000, bisa jadi bulan depan sudah berubah. Ya, kenapa? Ya itu namanya orang jualan. Ya, harga cabai aja naik terus ya. Oke ini, setiap Bapak Ibu ada tulisan gratis di sini gratis, artinya Bapak Ibu boleh ambil. Ada lagi yang gratis Pak ada nih. Nah, ini gratis. Seminar, oh ini seminar. Ah ini ebook influence copywriting. Nah, Bapak Ibu bisa ambil ebook ini gratis. Ebook 7 langkah nyulap bisnis jadi lebih baik gratis. Berarti Bapak Ibu bisa ikuti gratis. Konsultasi waris umum gratis, Bapak Ibu bisa ikuti gratis. Ambil aja tinggal klik. Ketika klik,
Habis itu generate, maka hasil muncul di bawah. Nah, ada nanti klikkan copy nih. Copy aja. Begitu di copy, maka pindahkan di sini, pastikan di sini, maka udah jadi milik Bapak Ibu ini. Jadi webnya ini saya buat untuk memudahkan Bapak Ibu. Artinya ini nanti atas namanya udah atas nama Bapak Ibu di sini, bukan atas nama saya lagi. Ini kan atas nama saya sekarang nih kalau saya login. Nanti atas nama Bapak Ibu. Nah, mentoring ini hanya 135.000. Bapak Ibu sudah bisa menjalankan bisnisnya langsung. Kalau enggak masih meraba-raba atau lama gitu kan. Nah, ayo dong, 135.000 saya nggak memaksa, nggak tapi Bapak Ibu sendiri yang untung dan bisa digunakan untuk berkali-kali jual ya produknya. Oke, Bapak Ibu itu saja. Mohon maaf, 1 menit lagi. Ada lagi? 1 menit terakhir, 15 kita close. Nah, sebagian sudah mulai ini juga ya. Nah, terima kasih kalau memang sudah tidak ada. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wah, tertarik Pak Bang Andi. 3A tambah 3B sama dengan 3C. Saya buka 3B dulu. 3A itu mahal. Itu 500.000 untuk mentoringnya kemarin offline, dapat makan siang 2 kali coffee break. Tapi sekarang 500.000 nggak ya? Nah, 3C itu ya insya Allah itu rumus saya sih. Itu kalau Bapak Ibu teman-teman cari di luar itu nggak ada. Itu rumus buatan saya. Jadi ya kalau 3B-nya itu udah pada dapat, 3A-nya nanti kita buat khusus. Kenapa? 3A ini Masya Allah, ini akan merubah keajaiban itu terjadi. Bahkan Bapak Ibu bisa rasakan keajaiban itu langsung di kelas. Ya. Oke, itu saja. 15. Kita sudahi terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari. Eh, ya, offline insya Allah. Kalau Bunda di Medan, ayo kita sama-sama nanti ya. Oke, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah bersama-sama belajar. Ya, boleh ingatkan saya juga. Saya atas nama Rahmat Junaidi, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, kita close ya, izin. Terima kasih Bang Sukardi, Bang Andi, Bu Nanang, dan lain-lainnya. Oke.